Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana sehat ya, Be? Alhamdulillah luar biasa. Ini juga lagi salju nih, sakarnya lagi tebel banget saljunya. Izin ngambil charger ya. Iya, iya, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ini akunnya si Tete ya? Iya. Udah ke Indomaretnya? Saya belum join, Tat. Ya, gak apa-apa. Oh ya udah. Gimana Tat? Kabarnya Tat? Alhamdulillah sehat. Asik. Lagi di mana? Ya, biasa. Jadi, Gimana lagi? apa kita berdua aja gini, Tat? Gak usah pakai akun-akunan. Oh, jangan. Tat, gimana cara invite akun saya, Tat? Ya, tinggal klik aja minta bergabung di gambar kamera. Oh, udah. Udah. Kolek aja. Bisa? Belum, Tat? Udah request? Nah, udah, Tat. Gimana ya? Gimana, Tat? Udah suara saya jelas? Ah, jelas, jelas. Ah, jelas. Itu gimana kabarnya, Tat, di sana? Alhamdulillah ya, beginilah Mumtaz ya. Ah, iya. Saya pengen ke Mulut kali. Gak ada waktu. Udah keburu di sini. Bisa lah waktu liburan sini ngajar, Tomer. Tiketnya bayarin lah, tiketnya lah. TB, Itu TB siapa bayarin? TB lagi di mana TB ya? Lagi di mana ya? Aduh, kayaknya tadi kita ketemuan barusan semenit yang lalu. Beda alam. Sekarang masih pada Tomer, Tat, di sana, Tat. Masih yang gelombang pertama. Ada 23 anak. 23 anak yang Turki semua itu masih Turki. Iya, masih tur gelombang pertama Tomer. Oh, Ngapain masuk ketahuan? Oh, jangan gini ya. Mending bisa ya? bisa. Gue di mana? Di ruang tengah. Di ruang tengah berisik banget. Bentar. Di kamar itu aja. Hah? Di kamar itu. Kamar gua. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Yang disengaja itu. Oke, beneran ya.
Cek. Bentar. Cek. Dah. Di Sakarya gimana? Ya kita be Apanya, Oh, Tat? ya. keadaan Sakarya. Ini Sakarya nih lagi salju. Lagi badai. Kemarin nih libur seminggu gara-gara badai. Untung rumah kalian nggak terbang kan? Enggak lah, paling ngatepnya doang jempol. Enggak. Aman, Tat, aman sini mah. Badai. Mau ini, Tat, mau lihat saljunya? Tuh kan, salju. Asik. Asik. Tuh. Asik. Di paling salju. Asik. Aduh, Paling tinggi minus berapa derajat? berapa be ya? Minus ini nggak sih? 5. Minus 5 nggak sih? Sekitar minus 5 paling paling dingin lah. Pernah sampai minus 5. Cuma itu loh. Karena kan Sakarya itu kan perbukitan, jadi emang anginnya tuh banyak angin-angin. Bebek, suara lu rada ini. Tapi kalian nggak kedinginan kan? Oh, kedinginan, Tat, jelas. Kalau keluar. Oh, ini baju keluar tetap. Tangan saya sampai merah, Tat, kemarin tadi. Kemarin saya kan balik dari rumah teman. Terus kagak make Ya. sarungan. Tangan saya sampai merah-merah gini. Sampai ya pokoknya keren dah. Tapi ya sakit. Itu tangan merah gara-gara ngeplak TB tuh kayaknya. Iya. Ini ada bekas di sini. Ya. Tomer lancar? Tomer. Alhamdulillah lancar. Sekarang udah level berapa? Beda-beda. Beda kalau TB. Apa, Be? Beda. Beki, kalau saya baby RB1. Baru kemarin ujian kita. BTB satu level lagi? Berapa? Satu level lagi TB? Iya, satu level lagi. Emang pinter dia, Tat. Pinter banget. Udah jangan ditanya dah. Udah, gacor otaknya lancar. Enggak ada. Kalau saya, Iyalah, nggak kayak kamu, Jack. ya, alhamdulillah. Tapi bener, Tat. Pamer di aja berguna, Tat. Menurut saya, Tat. Sampai Beiki. Kan kamu paling pinter yang aduannya, Jack. Oh ya dong. Atau di umum aja kan orang-orang tuh tahu kayak, oh Jeki. Oh. Gak. Bentar. Tapi udah siap? Udah siap, Tat. Sudah siap. Halo semua teman-teman. Kalau udah siap nanti dimulai aja, TB. Gak apa-apa. Mulai aja nih. Udah pada nungguin cerita tentang Sakarya ini. Oke. Yuk kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya kurang nggak kedengeran, TB. Tapi mic-nya rada ini, Cak. Rada mendep. Halo, cek. Nah. Pulang ya? Coba ngomong lagi, Be. Bentar, pakai headset saya. Jangan pakai headset. Ditaruh aja di HP-nya. Suara saya jelas nggak, Tat? Jelas, jadi jelas. Tapi TB agak kecil gitu. Halo. Kan Jack agak kecil gimana gitu suaranya? Pakai headset mungkin kali. Rumah kalian berapa orang, Jack? Rumah saya. Iya. Rumah saya berempat, Tat. Di sini patungannya 4 orang. Saya, Taba, terus Dawa sama Iqbar berempat. Kalau TB juga berempat sama Hilmi, sama Raka, sama Ardian. Udah, Be? Gak tahu juga sih. Halo, Cek. Halo, Nah. jelas. Mantap, jelas. Jelas. Oke. Ya udah gini aja lah ya. Iya. Oke, boleh. Bisa diatur. Bisa.
Ini harus ada pengganjal karena tidak ada earpod. Pegangin aja, Be, pegangin. Tripod, ya dipegang aja lah ya. Ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati selaku ustadz kami bersama nih Ustadz Raka Gali. Dan sama-sama kami hormati juga pembicara kami, pemateri kami, kawan kami juga Zaki dan seluruh teman-teman yang tercinta yang udah gabung di dalam live kali ini. Yang pertama-tama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya bisa hadir di pertemuan kali ini, yang mana insya Allah pertemuan kali ini daging nih, berisi semua insya Allah ya. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa kita panjatkan ada hajat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur aw minadh dhalalati ilal huda. Nah, berdirinya saya di sini, saya selaku moderator yang insya Allah akan membawakan acara, berjalannya acara. Jadi kita di sini santai aja ya, selaku sharing-sharing Sakarya. Terkait gimana sih Sakarya, gimana sih kuliah di sini, gimana sih informasi-informasi di kota Sakarya. Sedikit ulasan, kalau kalian teman-teman semua, Sakarya itu apa? Sakarya itu adalah salah satu kota di Turki, kurang lebih nggak terlalu jauh dari Istanbul. Jadi dari Istanbul sekitar 2 atau 3 jam. Nah, jadi bisa dibilang kotanya kecil tapi damai. Insya Allah damai. Insya Allah tentram. Seperti itu. Insya Allah tentram. kurang lebih gambaran Sakarya seperti itu. Adapun saya selaku moderator akan membacakan mata rantai pada acara kali ini. Yang pertama kita akan mengadakan pembukaan. Yang kedua yaitu pemateri atau isi. Yang ketiga yaitu tanya jawab atau Q&A. Yang terakhir kita akhiri dengan penutup. Adapun kita langsung beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga acara pada hari ini dilancarkan dari awal hingga akhir. Dan semua materi-materi yang telah nantinya akan kita dengarkan semoga dapat bermanfaat bagi hidup kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita mulai acara pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Lanjut kita ke acara yang kedua yaitu acara materi. Jadi untuk acara kali ini kita santai-santai aja, sekaligus sharing-sharing aja. Untuk gimana? Gini Be ya, kita di sini kan karena sesama Sakarya, ilmu kita kan beda-beda. TB punya pengalaman sendiri dan saya juga punya pengalaman. Moderatornya istilahnya nggak ada istilah moderator narasumber lah. Kita berdua tuh jadi kayak narasumber ya, jadi kayak nggak terpaku pada aneh doang dari. Betul. Jadi masing-masing dari kita nih akan menyampaikan lah pengalaman kita masing-masing. Betul tidak, Saudara Zaki? Betul, paling betul. Tapi adapun itu kita mau dengerin dulu nih untuk pembicara yang pertama yaitu Saudara Zaki, gimana terkait informasi-informasi yang bisa diberikan dari Sakarya sendiri. Kepada Saudara Zaki, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah karena atas takdirnya dan atas keberkahannya kita bisa bersama-sama berkumpul di live Mumtaza ini ya. Ya nggak Be? Dengan TB betul juga sekali. TB ganteng, TB paling ganteng Sakarya. Bacot. Aduh kejedot. Ini kita santai-santai aja ya teman-teman. Santai. Salam kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW yang atas perannya lah telah membawa kita dari masa yang suram hingga ke masa yang percaya ini. Pertama ini ngomong apa Be ya sebenarnya? Saya itu nggak terlalu punya materi banyak sebenarnya. Jadi kita santai aja di sini Be ya, nggak perlu terlalu baku.
nggak perlu Betul, terlalu betul. formal karena ini juga bukan acara yang di rundown sedemikian rumah kan Be ya, kayak gitu tuh cuma Betul. perantara Mumtazah. Jadi pertama kita mau bahas apa dulu nih Be? Coba ini Jack, gimana sih Gimana, awal langkah-langkah ente bisa sampai sini? Cerita Oh, gimana alur-alurnya tapi gitu dari awal banget. aneh cerita, ente juga cerita ya? Iya, tenang aja, tenang. Iya, iya, boleh, boleh. Iya, Biar udah. teman-teman tahu nih gimana sih langkah-langkahnya nih. Jadi, Yes. sebenarnya ya, pertama aneh tuh emang pengen dari awal tuh sebenarnya pengen kuliah ke Turki. Awalnya mungkin aneh sempat berpikir pengen kuliahnya di Madinah sebenarnya, Be. Sebenarnya pengen di Madinah, cuman dikarenakan satu dan lain hal yang memang harus nunggu sekian tahun, akhirnya saya ke Turki juga kan akhirnya sini. Itu juga setelah dapat izin Masya yang susah Allah, khi. dari orang tua saya juga ngizinnya kayak kamu tuh anak tunggal ini kamu nggak boleh jauh-jauh dari ibu ini segala macam. Tapi dengan insya Allah kepercayaan orang tua kita masing-masing Be ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dilepas oleh Betul, orang tua. Bener kan? Kita tuh yang penting utamanya betul banget. kita Orang keluar tua, peranan orang tua. dari orang tua, maksudnya harus kayak misalkan kita berpisah jauh lah lama, kita harus bener-bener minta ridhoan orang tua ya nggak Be? Bener nggak Be? Betul banget, betul banget. Alasan minta doa, pokoknya minta wejangan sama orang tua. Kalau misalkan orang tua kita udah ikhlas, insya Allah dilancarkan. Kalau misalkan emang ternyata kalian mau kuliah di Turki, tapi dari orang tua kalian mungkin hatinya kurang setuju, itu kalian pertimbangkan dulu, kayak harus dirundingin dulu matang-matang. Takutnya kalau Betul, misalnya Turki juga, takutnya menjadi ada hambatan segala macam lah karena orang tua kan belum ridho juga. Ya nggak Be? Bener nggak Be? betul, betul banget. Alhamdulillah karena orang tua saya juga udah mengizinkan saya untuk kuliah di Turki. Ya udahlah, kita juga nggak usah basa-basi langsung gas ya Be ya. Langsung Alhamdulillah ya. agen terbaik di Indonesia. Betul betul. Betul banget. Nggak ada obat udah. Mumtazah. Langsung kita daftar Mumtazah. Di sana alhamdulillah kalau aneh itu di sana kebagian Tomer 2 kali. Kebagian Tomer yang A1 sama kebagian Tomer A2. Nah, sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya. Udah setahun. Setahun. Mm-mm. Tahun yang lalu Tomer, itu kan. Jack. Tomer itu apa sih Tomer? Oh iya Tomer. Buat kalian yang belum tahu nih ya, kalau ke Turki itu jadi ada namanya sekolah bahasa. Jadi kayak di sini itu sebelum kita semua masuk ke jenjang perkuliahan, sebelum kuliah Betul. 4 tahun. Jadi di sini tuh ada yang namanya program wajib dari negara Turki sendiri buat mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi itu dinamakan Tomer. Itu, kalau istilahnya Tomer bahasanya itu kayak belajar bahasa lah istilahnya 1 tahun. Bahasa ya. Belajar bahasa. Bukan 1 tahun juga sih sebenarnya tergantung kampusnya. Tapi kalau misalnya dibuletin 1 tahun ajaran sekitar 9 bulan atau 10 bulan ya sekitar 1 tahun lah. Maksimal 1 tahun. Sistem levelnya gimana tuh, Zak? Nah, kalau misalkan level di bahasa tuh nggak asal-asalan kayak bisa langsung mau 3 bulan doang belajar bahasa, mau 5 bulan, mau 6 bulan, mau kuliah langsung kuliah nggak bisa. Jadi di sini tuh ada sistemnya. Pertama, sistemnya tuh ada 6 tingkat. Pertama level 1 itu level paling dasar, paling kita bener-bener ngangong sama bahasa Turki itu didasarinnya sama level A1 kayak halo, assalamualaikum, terima kasih. Terus level yang udah ada level A2, kemudian level B1, B2, C1. C1 di sini bahasa disebutnya Jebir ya, Jebir. Sama ada satu lagi tapi ini nggak semuanya ada namanya Jebir Plus. Jadi di beberapa univ ada yang memasukkan paket Jebir Plus, ada juga beberapa univ yang tidak menyertakan Jebir Plus. Kalau di Sakarya nggak ada, Be ya? Nggak ada. Sakarya sampai Jebir. Sakarya cukup sampai level 5, sampai level Jebir aja. Nah, kita di situ, pertama waktu kita ke Mumtazah, karena emang kita belum punya ilmu bahasa sama sekali kan, Be ya? Kita di Mumtazah diajarin tuh bahasa level Abir, level A1, kayak dari bahasa-bahasa dasar. Karena juga menurut saya, nggak cuma kita dapat bahasa doang, di sana tuh lebih ke mendapatkan relasi, mendapatkan teman gitu Be ya, mendapatkan pengalaman. Masya Allah. Banget Be ya. Akhi Zaki. Dapat jodoh itu enggak, jangan sampai. Enggak, jangan. Ntar, sabar. Itu nanti, sabar dulu. Nanti. Sana kita lanjut. Sana kita belajar bahasa. Di sana juga di Mumtazah sebenarnya bisa 2. Ada yang offline, ada yang online kan Be ya? Betul. Nah, betul. Kebetulan kita berdua yang offline di Mumtazah. Jadi ada yang online juga boleh, ada yang offline boleh. Kalau yang offline
Itu tempatnya di daerah Bojonegoro, di daerah Jawa Timur, deket-deket. Dari Surabaya sekitar berapa? 2 jam ya? Sejam 2 jam ya, sekitar segitulah ya. Dari Bekasi nggak usah ditanya deh. Lama. Oh, dari Bekasi itu 15 jam. Ya, 20 jam mau jauh pokoknya. Nah, itu di daerah Bojonegoro. Di sana kita sekitar 1 bulan tuh belajar bahasa. Di sana tuh ada 2, Mumtazah tuh ada agen Mumtazah tuh menyalurkan kepada Turki sama menyalurkan ke Sama Mesir Mesir. juga. Jadi ada 2. Di sana ada istilah Mesir sama istilah Masistur. Nah, yang Masisir itu mahasiswa Indonesia Mesir. Jadi dari Mumtazahnya yang menyalurkan ke negara Mesir. Terus ada juga yang negara yang istilah Masistur itu dari mahasiswa Indonesia Turki, yang Mumtazah nyalurin murid-muridnya ke Turki. Karena kita belajar sekitar sebulan, itu campur Masistur, Masisir, sama ada beberapa. Sekarang ada baru Be ya, ada MA Mumtazah ya Be ya, MA internasional. Iya, jadi Halo, mendirikan pondok pesantren. Ada Halo, di kedengeran? sana tuh Mumtazah jatuhnya, halo, udah. Tadi ngelek. Di sana Mumtazah berarti jatuhnya kayak, ya bisa disebut pondok lah istilahnya Be ya. Iya, Karena pondok emang pesantren. pondok pesantren Mumtazah. Di sana tapi campur cewek cowok, terus masjidnya juga ada kegiatan-kegiatannya juga di sana. Sekitar sebulan makan dapat 3 kali sehari. Apalagi nih Be, mau tanya nih Be. Lanjut ke, oke lah, intinya dari segi pemberangkatan, ente udah bimbingan nih di Indonesia. Terus untuk setelah, kalau pengurusan visa dan lain sebagainya itu kita jelasin secara cepat aja, Jack. Pengurusan berkas sebelum berangkat secara cepat aja. Jadi kalau misalkan kita masuk Mumtazah tuh nanti diminta beberapa berkas. Yang paling utama tuh ada ijazah, ada akte, ada transkrip nilai, ada scanan visa. Pokoknya visa, bukan visa, paspor. Mohon maaf, paspor. Terus data diri dan segala keperluan-keperluan berkas-berkas lainnya. Di situ nanti kita tinggal masukin ke Mumtazah. Jadi bagi kalian yang belum punya paspor, itu mohon secepatnya dibuat Be ya, karena kita dari Mumtazah juga kan mau masuk ke ininya juga butuh paspor buat dapat visanya. Nah, jadi paspor, transkrip nilai, terus akte kelahiran mungkin, terus segala macam berkas-berkas lah. Berkas-berkas lah disiapin. Berkas penting disiapin, masukin ke Mumtazah. Nah, dari Mumtazah itu, jadi kita kalau di Mumtazah sistemnya tuh milihnya 3 univ 5 jurusan kan Be ya? Betul. Nah, jadi misalnya kita mau milih 3 univ, 3 pilihan pertama tuh pilihan prioritas. Jadi pilihan pertama kita mau masuk univ mana. Nanti dari 1 univ tuh dapat 5 jurusan jatahnya. Jadi total 15 jurusan dari 3 univ berbeda. Misalkan pertama nih, kita mau milih Sakarya. Terus kedua mau milih Barton. Atau yang ketiga mau milih Ankara. Itu boleh tuh nanti tinggal di pertama dulu prioritas misalkan Sakarya. Ternyata belum keterima, nanti jatuh ke pilihan kedua. Entah di Barton apa di mana atau di Konya. Nah, kedua nggak keterima, insya Allah yang ketiga pasti keterima. Karena pilihan ketiga tuh kebanyakan Mumtazah ngasihnya tuh pilihan yang insya Allah lah keterima. Ya kan Be ya? Betul banget. Nah, udah dari situ langsung disiap. Ditunggu ke tanggal keberangkatannya, ditunggu pengumuman dari tiap kampusnya. Udah siap semuanya langsung berangkat ke Turki. Nah, sekarang udah di Turki nih. Coba dong ceritain. Karena ini kan kita sharing-sharing terkait Sakarya. Atau gimana sih Sakarya nih, kondisi di Sakarya. Coba setelah tiba di Turki sendiri, kira-kira gimana tuh alurnya sampai dengan Sakarya. Dan gimana sih Sakarya? Aduh, Be, gimana Sakarya? Pertama, aneh menjejakkan kaki di kaki Turki ini, Be. It's like, it's my dream, Mas. My dream itu Turki gitu kan. Yang pertama aneh rasain tuh kayak, wah ini beneran di Turki ya nih Be, enggak sih Be? Kayak ngerasa, wah gila bener-bener nyampe Turki ya. Di bandara kayak welcome to Istanbul, terus ada welcome to Gildis kayak mangap semuanya, pokoknya tuh bener-bener ngangak gitu kan, nggak bener-bener nggak kebayang gitu bakal nyampe Turki. Pas keluar dari bandara, bah itu yang aneh kagetin satu hal Be. Kenapa tuh Be? Apa tuh? Dingin Be di sini Be. Enggak kayak ini, enggak kayak Bojonegoro, enggak. Enggak kayak Bojonegoro bener-bener hot. Kalau sini tuh panas. Panas. Ke sini bener-bener dingin banget kayak. Kita tuh kalau di Indonesia nih ya, masuk mall itu tuh enak di dalam karena dingin, di luar panas. Kalau kita dari mall keluar itu enakan di dalam karena di luar tuh dingin banget. Ya Allah, bener-bener dingin. Singkat cerita udah nyampe ke bandara Istanbul,
Langsung dijemput dari agen-agen, dibawa ke terminal dulu dari bandara, bawa terminal, terus kita sarapan di sana. Ada kakak-kakak pembimbing dari Mumtazah juga yang udah di Turki. Nah, dari terminal kita diantar ke kota masing-masing. Kalau kita kan dapat ke Sakarya, diantar ke Sakarya. Kalau dari Istanbul tuh naik bis sekitar 2 jam lah dari Istanbul ya ke Sakarya. Sekitar 2 jam lah ke Sakarya. Nah, udah nyampe Sakarya, sampai terminal Sakarya tuh disambut tuh sama anak-anak seangkatannya. Ada TB nih saja, TB yang nyambutannya nih waktu di Otogar nih ya. Masya Allah. Semuanya tuh datang semua kayak, Masya Allah nyampe juga kloter terakhir gitu kan. Udah sini koper. Langsung dah tuh naik bis sini. Wah, itu pas di bis, pas dari Istanbul ke Sakarya, kagak tidur, itu liatin kiri kanan. Oh, ini Turki gini. Itu ada gedung-gedung tinggi, itu ada orang-orang lagi ngecai, lagi buat teh gitu kan. Kiri kanan, oh ya udahlah. Udah nyampe alhamdulillah. Terus kita langsung dikasih apartnya sama agen kita kan, sama cuttingnya kayak, kamu apa? Langsung ditempatin di apart yang udah di inilah di booking. Kita taruh barang-barang, terus kita nggak lama udah kita ngurus-ngurus persiapan buat belajar bahasa di sini. Alhamdulillah. Nah, kalau aneh boleh lanjut aja ya. Kalau misalkan setelah ente kelas bahasa, mungkin tadi kan bahasa udah nih, di sini ada namanya Tomer untuk kelas persiapan bahasa sendiri. Nah, setelah lulus Tomer itu gimana sih Jack untuk kuliahnya, gimana? Harus penghantar bahasa apa? Jadi gimana? Kalau di Turki itu kebanyakan bahasa kuliahnya itu bahasa Turki, tapi ada beberapa kampus yang menyediakan bahasa dasarnya itu bahasa Inggris kan, Be ya? Kalau di Sakarya nggak ada, Be. Pengantar bahasa Inggris aneh juga kurang tahu, cuma di beberapa jurusan kalau beberapa jurusan mungkin ada yang pengantar bahasa Inggris, tapi kalau di Sakarya soalnya jarang banget. Jadi setelah kita lulus Tomer dari sini udah punya, jadi ntar kita lulus dari sini tuh ada namanya sertifikat Tomer. Itu sertifikat Tomer S1. Nah, itu sertifikat tuh yang bisa dipakai buat kita kuliah di Sakarya ataupun di kuliah di Sakarya. Persyaratan cuma untuk anak-anak luar negeri. Benar. Dari Tomer Sakarya itu sertifikatnya insya Allah bisa dipakai di kampus-kampus lain juga kan, Be ya? Beberapa kampus menerima, walaupun tidak semua, kayak misalnya Univ Barton insya Allah bisa. Kalau misalnya Istanbul kan beda lagi, jadi harus Tomer di sana lagi. Terus kalau Ankara, terus daerah-daerah Bursa mungkin berbeda. Nah, dari sertifikat itu kita bisa masuk ke dunia perkuliahan. Dari situ, jadi kalau Sakarya tuh ya, kalau kota Sakarya, yang ngadain Tomer sama kampusnya itu dari satu kampus langsung kan, Be? Betul. Jadi nggak berbeda tempat. Jadi kita masuk ke kampusnya dulu, kita udah keterima, udah dapat letter of acceptance dari kampus, jadi kita udah terdaftar sebagai mahasiswa kampus tersebut. Baru nanti dari kampusnya dimasukin ke bagian Tomer. Kalau beberapa kota lain tuh ada beberapa, kalau misalkan kita masuk ke kampus ini, tapi kampusnya nggak nyediain Tomer, jadi pakai Tomer pihak ketiga gitu kan, Be ya? Iya, betul. Ada beberapa kampus. Ada beberapa kampus, misalnya di Izmir ada beberapa yang pakai pihak ketiga. Di Ankara juga ada. Kalau dari Sakarya sendiri ini full di Sakarya Tomer khusus dari Universitas Sakarya sendiri. Jadi gampang lah istilahnya. Kalau misalnya mau Tomer, beres Tomer langsung kampus bisa. Soalnya kan tempat Tomer juga di kampus juga kan, Be ya? Kita udah terbiasa. Terus udah lulus Tomer, dapat sertifikat, langsung kita udah bisa kuliah dari situ, Be. Coba kalau dari TB gimana tuh pengalamannya? Oke, kalau dari aneh pribadi ya. Sebelumnya aneh, iya. Aneh mau ngomong sesuatu nih buat teman-teman semua yang mau pada kuliah ke luar negeri. Jadi ada beberapa note dari aneh. Ketika kalian mau ke luar negeri, even kalau kalian itu dapat beasiswa, it's okay. Itu nggak jadi masalah buat kalian kalau misalkan kalian dapat beasiswa. Cuman syarat dalam belajar itu ada yang namanya biaya. Betul gak, Jak? Betul, biaya. Betul banget. Jadi ada namanya dalam kitab Talimul Mutalim itu namanya bulgoh. Bulgoh itu apa sih? Bulgoh itu biaya. Jadi kalian belajar kalau dapat beasiswa, it's okay. Itu nggak jadi problem buat kalian. Kalau misalkan nggak dapat beasiswa gimana? Terus nggak belajar? Enggak, itu satu pemahaman yang salah. Jadi ada yang namanya bulgoh atau biaya dalam belajar. Dan itu sangat penting dalam belajar. Kalau emang kalian mau tujuan ke luar negeri, ngejar beasiswa wajib. Cuman siapin juga atau berkata rencana cadangan. Namanya itu penyiapan biaya. Itu boleh deh tuh diskusikan dengan orang tua kalian. Dan betul juga yang kata tadi Zaki. Ini yang kedua nih, note yang kedua. Kalau sahabat kita Zaki bilang,
niatnya dilurusin dulu. Jangan sampai ke sini itu cuma buat jalan-jalan itu. Itu banyak banget orang yang nyampe sini. Udah nyampe di tanah Turki. Tapi cuma dengan gimana ya? Euforia, story-story dan lain sebagainya itu suatu Eropa pemahaman vibes. yang salah. Betul gak, Jack? Benar. Nah, itu jangan sampai buat teman-teman sekalian, jangan sampai terjebak di suatu pemahaman yang salah. Dua tuh. Yang pertama, jangan sampai tidak ada biaya. Yang kedua itu, jangan sampai salah niat. Nah, yang ketiga ada lagi nih. Jadi kalau udah nyampe ke sini, jadi karena kalian tentunya jauh dari keluarga, tentu jauh dari yang namanya bisa dibilang orang tua lah. Itu udah pasti pemahaman yang udah jumhur lah gitu. Kalian udah tahu semua. Nah, kalau kalian jauh dari orang tua, jangan sampai kalian itu keluar dari niat. Karena niat tadi kan poin utama. Ketika kalian udah di tanah ini, jangan sampai kalian melengsar ke niat-niat yang lain. Itu akan susah. Nantinya kalian tuh di sini jujur li ya nih. Ini terus terang aja aneh di sini. Jadi kalau dibilang susahan mana hidup di sana sama hidup di sini. Wow, worldly banget di sini bener-bener susah banget. Pertama, kalian harus hidup dengan bahasa luar, bahasa asing. Betul gak, Jack? Bener banget. Bener banget. Gimana nih hidup sama bahasa asing gimana, Jack? Jack? Awalnya tuh ya rada-rada gimana be ya, kita mau beli minum aja rada bingung sebenarnya. Bingung kan? Haus nih, kita lagi haus, kita mau beli air tuh bingung be, ya Allah be, kayak oh itu dua oke, kasih duit 2 tele. Nah, jadi kode-kode badan doang tuh yang kita lakuin. Nah, itu dia. Makanya kalau udah sampai sini, udah nyampe negeri Turki, itu niat yang paling awal. Pertama niat, kedua biaya, yang ketiga itu ya benar-benar kalian harus tangguh, harus bisa jadi yang namanya self improvement gitu. Jadi ente udah harus tekanin nih, kalau saya mau ke sini, saya nggak main-main, saya udah benar-benar punya tujuan awal dan balik lagi lagi ke tujuan awal. Kalaupun melenceng dikit ya balik lagi lah dikit. Dan Karena be ya, gimana? jadi utamanya emang niat kita be ya. Kalau kita melenceng dikit, inget niat, balik lagi, inget niat, balik betul. lagi. Nah, itu dia yang tadi. Yang penting tujuan utama. Nah, itu dia yang penting tujuan utamanya. Jangan sampai kalian melimpir nih ke tujuan-tujuan yang lainnya yang jadi kalian nggak ngejar. Dan itu banyak orang-orang yang udah di sini yang mohon maaf sekali. Saya nggak bisa gimana ya? Nggak bisa salah juga sih enggak ya. Itu masing-masing dari pribadi orang. Tapi jangan sampai ketika kalian di sini niat kalian salah, itu yang menjadi perkara kedepannya tuh malah mempersulit kalian sampai sini. Karena jujur, ini saya jujur-jujuran aja nih. Di Sakarya itu, gimana Tomer Sakarya kesulitannya, Jack? Tomer Sakarya keras, boy. Keras. Emang Tomer Sakarya ini salah satu Tomer yang terkenal, bisa dibilang masuknya gampang, keluarnya sulit. Keluarnya susah. Dan kampusnya pun gitu. Jadi kampusnya masuknya gampang, keluarnya susah. Kenapa? Karena emang materinya susah. Dan beberapa, ya bisa dibilang beberapa dari cerita kakak kelas atau kating-kating di sana, di sini, jadi bener-bener masuk tuh gampang gitu kayak air, tapi keluar itu susah karena emang sesulit itu. Dan jadi di sini ada namanya tekrar. Tekrar itu bahasa Arab juga sama kalau nggak salah pemahamannya. Tekrar itu adalah ulang. Jadi di sini ada namanya Tomer atau kelas bahasa persiapan kalau mau ke Turki. Kalian mau kuliah di Turki itu harus lewatin kelas bahasa. Wajib tuh kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ada 5 level. Ya, wajib 5 level. Di setiap levelnya ada ujiannya. Kalau kalian nggak berhasil atau gagal di ujian kenaikan level, kalian akan tekrar atau ulang. Nah, itu menjadi problem sih teman-teman. Kita juga banyak yang ada problemnya di situ dan sangat sulit. Bahasa Turki ini jujur-jujur aja ya. Bahasa Turki itu gimana, Jack? Bahasa Turki, Jack? Bahasa Turki itu kalau kita baca mungkin kebaca dikit lah. Tapi kalau kita denger orang Turki ngomong tuh, Be, udah tuh, Be, ketar-ketir kita, Be. Bupe gonjang ganjing, Be, itu. Udah angkat tangan. Malam ya. Tapi insya Allah sih, itu karena mungkin baru aja ya. Belum terlalu paham. Gimana? Betul banget. Aneh juga mau ngomong nih buat kalian semua teman-teman ngasih pesannya. Selain dari 3 tadi, Aneh mau ngasih pesan. Jadi Aneh punya perkataan guru Aneh. Kisah ini cerita nih.
Jadi guru aneh Boleh, itu, boleh. ini boleh ya di sharing-sharing aja ya cerita. Guru aneh pernah buat suatu hal yang mungkin Mm-mm. agak sepele tapi berdampak ke depannya. Jadi guru Gimana aneh tuh? itu punya cerita gini. Beliau cerita ke aneh, kalau kalian semuanya pengen keluar negeri, meskipun kalian nggak tahu itu gimana caranya, pertama itu buat paspor. Itu langkah awal buat kita semua. Lah kenapa Bener. kak kok paspor? Kan kita nggak mau keluar negeri. Nah, dari pembuatan kita itu, dari kita buat paspor, itu namanya ada ikhtiar. Maksudnya gimana? Itu namanya usaha buat kita. Kita keluar negerinya kita nggak tahu. Ya walau alam. Cuma dengan adanya ikhtiar kita untuk buat paspor, siapa tahu Allah menjabah hajat kita dan dari situ. Jadi sempat singkat cerita aneh ngamalin nih dari perkataan guru aneh. Guru aneh amalin, aneh buat paspor segala macam. Aneh nggak tahu aneh mau keluar negeri apa enggak, aneh nggak tahu. Walau alam nih. Tiba-tiba ya alhamdulillah Allah jabah doa aneh bisa sampai ke tanah Turki. Itu paspor penting. Dan kedua, ini improve lagi aja. Kalau kalian mau keluar negeri, bahasa itu penting. Bahasa Inggris, Arab minimal. Betul gak, Jack? Bener banget. Pintu utama dari ilmu kan bahasa, Be. Bahasa, Alhamdulillah, Be. bahasa. Makanya, Karena Be, kita dari gimana? Mumtazah juga sendiri kan ngadain tomer offline kan sebelum kita keberangkatan. Betul, betul. Jadi, itu tuh menurut aneh ya, menurut kita berdua nih itu tuh bener-bener berguna. Kenapa berguna? Karena dari awalnya kita belum tahu bahasa sama sekali, itu tuh bener-bener kebantu sama belajar bahasa di Mumtazah. Yang Itu awalnya dia. kita nol lah istilahnya, nol pemahaman kita ke bahasa Turki. Kita nyampe sini tuh udah ada dasarnya, udah ada basic-basicnya. Jadi kita ngebantu dalam berinteraksi ke orang-orang Turki. Terus kita kalau mau beli Betul. minum, terus juga di tomernya. Jadi tomernya kita kayak tinggal ngulang gitu, kayak materi yang udah kita pelajari. Itu dia. Nah, jadi nggak lah istilahnya. Alhamdulillah. Kalau menurut Andi bener-bener berguna banget kalau belajar Bahasa Mumtazah. penting. Ikut Mumtazah tuh udah paling terbaik dah. Udah Mumtazah paling terbaik ya. jangan pakai gen lain, udah murah, udah Mumtazah aja. Ya nggak, Be? Betul banget. Jadi itu ya, kalau kalian mau keluar negeri, itu tadi ada beberapa tips 3 dan tambahannya 2 itu. Yang mulai dari buat aja paspor tanpa ada tujuan nggak apa-apa, yang penting buat paspor. Terus bahasa dipersiapin, dan lain sebagainya, niat dan lain sebagainya. Itu mungkin kalian kalau ada yang catat, silakan kalau mau catat. Nah, terus juga aneh mau nyinggung nih. Jadi aneh baru sadar ternyata bahasa Turki itu, kalau saya bandingkan dengan bahasa-bahasa yang udah saya pelajarin, itu bahasa Inggris sama Arab segampang itu. Aduh, Be. Ngelek, Be. Aneh ngelek. Halo, Iya. halo. Udah enggak. Udah. Iya, maksudnya ternyata ternyata bahasa Inggris dan bahasa Arab itu emang semudah itu, betul gak, Jack? Bener banget, Pak. Dibandingin bahasa Turki, bener gak? Banding Turki itu yang ada hurufnya, ada ekor-ekornya, ada titik-titiknya tuh, wah udah masih lebih mudah bahasa Inggris sih kalau dibandingin dengan bahasa Turki, Inggris dan Arab kalau menurut Anda. Ya nggak, Be? Betul banget. Yang mau question, yang mau nanya-nanya, taruh di kolom question aja biar nggak ketimpa-timpa. Soalnya kalau di chatting takutnya ketimpa. Iya, tadi banyak yang nanya juga di kolom chatting. Aneh nggak bisa nge-scroll ininya, nge-scroll apanya? Komennya nggak bisa. Jadi tapi udah ketimbun ke atas gitu loh. Iya, coba di kolom, itu kan ada kolom question. Kalian tulisnya di kolom question aja biar nggak ketimpa-timpa. Lanjut lagi. Itu tadi udah beberapa persiapan tuh buat kuliah di Turki. Nah, adapun kalau saya sedikit ngulas lagi ya, Sakarya ini gimana? Ini dari beberapa pemahaman kalian, Sakarya itu salah satu kota kecil. Ya, benar, kota kecil. Untuk penduduknya juga sedikit. Cuman kalau dari saya sendiri, saya ngerasa cukup sih di sini. Kenapa cukup? Karena alasan saya kenapa saya nggak di kota-kota yang bisa dibilang Istanbul dan lain sebagainya. Kesatu, bulgo, biaya itu emang agak berat. Kedua juga, kalau misalkan Sakarya ini, kadang kalau misalkan sebuah kota wisata, untuk dijadikan, ini masing-masing orang ya, cuma ini persepsi saya. Sebuah kota wisata kalau dijadikan tempat belajar itu mungkin agak sulit. Kenapa? Karena ya tahu sendiri, syaitan itu berkeliaran. Syaitan berkeliaran, bukannya belajar malah wisata. Syaitan wisata sebenarnya. Ya kayak gitu syaitan. Syaitan itu nauzubillah deh. Setan luar biasa. Jadi kalau saya pribadi, persepsi saya kenapa saya milih Sakarya, karena Sakarya itu kotanya sakin, tenang.
Jadi benar-benar nyaman banget buat pelajar. Kalaupun liburan ya tinggal ke Istanbul, dekat cuma 2 Nah, jam kayak gitu. bener banget. Ya, Kenapa kita milih Sakarya, Be? Karena emang kotanya itu pelajar banget istilahnya, Be ya. enggak, Walaupun Anda milih karena ada saya. oh bener juga, aneh lupa karena ada idaman aneh, salah satu panutan aneh lah di TBR. Waduh. Akhirnya Bercanda, Sakarya bercanda teman-teman, bercanda. Syaka-syaka. enggak serius. Enggak, teman-teman kita kenapa milih Sakarya karena pertama biaya hidup di Sakarya tuh nggak semahal di kota-kota besar seperti Istanbul, Betul, Ankara. betul. Itu kalau dibandingin dengan Istanbul itu bener-bener jauh, biaya timpang banget. Kayak Istanbul tuh kota wisata, Dusyuk terus banget, kota dusyuk. ekonomi, gitu ya. Semua Betul. turis ke situ, oh, bener-bener itu tuh duitnya bener-bener jauh banding sama Sakarya. Ankara juga kan ibu kota, duitnya bener-bener mahal di sana biaya hidupnya. Pertama karena Sakarya biaya hidupnya murah gitu kan. Terus kedua, Sakarya kotanya kota pelajar. Di sini nggak terlalu banyak tempat wisata, tapi ada beberapa. Jadi di sini orang kebanyakan ke Sakarya tuh emang karena niatnya untuk belajar. Kalau orang ke Istanbul mungkin ada yang mau nyari duit, ada yang mau wisata, ada Nah, segala macam. betul, itu. Kalau Titik- bener titik kan? berat Kalau di juga. Sakarya kebanyakan orang datang ke sini karena emang mereka tuh mau belajar di Belajar. Universitas Sakarya. Terus ketiga juga dari urutan kampus peringkat yang di Turki, Sakarya itu sekitar 10 atau 15 besar lah istilahnya, Be, ya. Atau ya sekitar segitu lah ya, 20 besar di Turki Betul. kampusnya. Jadi kalau ranking kampus nggak terlalu jelek, dari tempatnya nggak terlalu mahal, terus dari kotanya juga mendukung buat belajar. Maka dari itu kita berdua menetapkan hati, insya Allah Sakarya udah yang terbaik lah ya. Akhirnya kita langsung gas ke Sakarya. Masya Allah. Ya Allah. Dan sudah tetap. Emang mahalnya di mana Kak kalau di Istanbul ya intinya seperti itu ya kurang lebih. Jadi saya ulang lagi, pertama kalian kuatin niat. Ini enggak kenapa kalian boleh catat silahkan buat note aja. Kak, saya pengen keluar negeri. Oke, bermimpi setinggi-tinggi ya. Enggak ada tagihan, enggak ada bayar. Ntar setiap bulan tagihan mimpi Anda enggak ada. Enggak ada. Enggak ada fatura. Jadi mimpi setinggi-tingginya tapi jangan sampai ente mimpi yang kayak tinggal di Mars ya, itu udah aneh-aneh aja lah. Mimpi Terlalu setinggi-tingginya ya itu terlalu tinggi. Pertama mimpi silahkan jangan lupa untuk mewujudin, oke? Wujudin. Dengan apa? Dengan pertama niat. Kedua ada biaya. Biaya itu penting banget. Ketiga bahasa. Kalau kalian mau keluar negeri, kalian gak bisa bahasa, nggak usah mimpi keluar negeri. Ya bisa. Cuman bahasa itu kuncinya kalau mau keluar negeri. Kayak gitu. Dan kesungguhan itu penting banget, kesungguhan. Karena di luar negeri ini, kalau saya pribadi nih ya, saya kalau di luar negeri ini benar-benar semuanya serba sendiri. Semuanya kayak, kamu kalau di rumah kan enak nih, kita di rumah enak, masak kadang dengan orang tua, mau ngapa-ngapain kadang dibantu keluarga, dan lain sebagainya. Di sini kita nggak gerak, you don't reach, ya kayak kamu gak bakalan dapat itu gitu. You never reach it. Kamu gak bakalan bisa dapat yang kamu pengen targetin. Kalau cuma diam aja saking dong. Kayak gitu ya. Soalnya kenapa tuh, Be? Karena salah satunya faktor kita tuh jauh dari orang tua, Be, ya. Karena biasa Betul. itu kalau misalkan di Indo nih, semandiri-mandiri pun kita juga mau mondok sekian tahun segala macam, tapi pasti minta ke orang tua ya kan. Betul Walaupun banget. jauh, kita mau mondok di daerah yang jauh banget juga pasti apa-apa. Kalau kita punya masalah pasti ke orang tua. Orang tua. Pasti orang pasti tua tuh nggak bakal lepas. udah dipastikan 1000%, pasti kita orang tua ngebantu. Nah, sedangkan di sini kita tuh nggak dekat dari orang tua. Terus kita juga harus bisa menyelesaikan masalah mandiri kita masing-masing. Kita kalau mau nelpon orang tua kita tuh kita nggak boleh ngabarin kayak yang buruk-buruk, takutnya kepikiran kan. Kita kalau di sini ngabarin aja kayak alhamdulillah sini belajarnya lancar, di sini alhamdulillah ada tipis-tipis, alhamdulillah pokoknya lancar lah, ibadahnya lancar. Kita kalau ada masalah orang tua nggak bisa ngebantu juga, paling bisa nasihatin, tapi mereka jadi kepikiran ya nggak, Be? Iya, jangan, itu suatu kesalahan. Anak-anak kita kan, bayangin aja kalau kita punya anak terus lagi jauh dari kita, dikasih taunya yang buruk-buruknya di sana, oh kita kepikiran banget ya. Bener banget. Itu bener-bener Jangan. Kalau misalkan ada masalah, kita tuh di sini harus bener-bener nyelesain sendiri. Urusan kita ke orang lain kita selesaiin dengan orang lain sendiri. Kita beresin. Kalau ke orang tua kita kasih tahu yang baik-baiknya aja. Insya Allah orang tua kita bakal ridho, bakal ikhlas, bakal makin banyak rezekinya kita nyampe dari orang tua. Oke, betul. Oke, mungkin kita cukupin aja kali ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Tadi saya ulang, sekali lagi saya ulang. Apa untuk kuliah ke luar negeri pertama niat, kedua biaya, ketiga itu ada yang namanya bahasa. Saya nggak Bahasa. mau bohong, udah bahasa itu kalian harus penting. Gimana pun caranya harus disiapin, oke? Kalian pikir deh gimana cara nyiapinnya. Oke, kita cukupi untuk sesi materi pada hari ini. Pada Adapun selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini boleh nih tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan jawab yang di kolom question dulu ya. Karena yang di iya. kolom question itu udah. Oke, kita bacain. K semester berapa dan ini yang paling pertama yang paling bawah ya. K semester Iya. berapa dan majornya apa? Siapa yang mau jawab, Jackie, coba. Kalau Semester berapa aja? Orang masih kita bahasa. jawab bareng aja. Kita jawab bareng aja jujur. Ya udah, Jujur saya Heeh. siapa dulu nih? Ente dulu deh boleh. Saya masih bahasa, jujur nih saya masih kelas persiapan bahasa. Jadi kalau untuk semester belum masuk. Cuma untuk ya dekat-dekat ini tahun ini masuk ke semester. Jurusan ente apa, Jack? Kalau aneh jurusannya iktisad, jurusan ekonomi aneh alhamdulillah dapetnya di sini. Kalau ente apa, Be? Iktisad. Kalau aneh filsafat. Oh, filsafat. Masya Allah, ini memikirkan keberadaan dari sebuah dunia gitu, Be. Dari sebuah siapa yang menciptakan mobil, kenapa ada mobil, kenapa, untuk apa ada mobil gitu, Be. Biar keren aja sih, biar keren. Ya, Ambil filsafat biar ya. keren. Enggak bercanda. Terus Kalau aneh, bentar dulu. Aneh nih, semester berapa oh nih ente nanya mau nih? lanjut. Ya. Kalau aneh semester 0 di sini. Sama kayak Waduh, Be. masih bontot, masih bontot. Masih bontot banget, masih belajar bahasa. Di sini yang agen sini tuh baru datang, baru level bahasa B1 ada, B2 ada. Jadi insya Allah sekitar 3 bulan lagi lah. 3 bulan, 4 bulan tuh baru kita bisa masuk kuliah, Be ya. Jadi kalau untuk ditanya, Betul. kita jujur di sini masih belum masuk ke dunia kuliah, tapi kita baru masuk ke dunia tomernya. Dan itu bagian dari sakaryanya juga gitu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini agak menarik nih. Mana tadi ya? Biaya hidup di Sakarya untuk 1 bulan habis berapa, Kak? Aneh dulu kali ya, aneh dulu ya. Yang di mana? Oh, yang paling atas. Oh ya, boleh. Ya, aneh dulu kali ya. Untuk aneh pribadi, ini balik lagi ke pribadi insan masing-masing nih. Coba sekarang dari dulu Ada aja si ya. irit, ada si boros. Aneh Kita- dulu dari aneh. Pak. Kenapa, Jack? Kita kan pengeluaran kita berbeda ya. Jadi Iya. kita masih coba TB dulu jelasin gimana besar nih. Masing-masing. Jadi sekilas info di Turki ini dia ada sistem kalian mau tinggal gimana? Ada sistem 3. Pertama asrama swasta. Bisa dibilang asrama swasta udah bukan dari pemerintah. Kedua asrama pemerintah itu yang mengelola pemerintah. Nah, yang ketiga itu apartemen. Nah, kalian bisa pilih dari ketiga itu. Dan rata-rata paling murah itu kalian bisa tinggal di asrama. Kalau untuk nyari murahnya di asrama. Cuma makannya itu ya makanan-makanan sana. Cuma enaknya kalian udah sama makan di sana. Kalau asrama itu ada salah satunya asrama Sulaimania. Dan itu kalian bisa tinggal di sana. Kalau saya pribadi saya di rumah. Saya di rumah atau di apartemen. Jadi saya bisa masak sendiri. Tahun ini saya masih bisa masak. Kalau mau nanding masak, ayo kita tanding masak. Kayak gitu. Bercanda teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah, kalau saya pengeluaran cuma sebenarnya 2 juta cukup sih. 2 juta itu udah bisa foya-foya saya. 2 juta Jadi cukup beda-beda sih. orang ya. Cukup ya. Kalau saya itu kalau hidupnya berapakah hidupnya nih? Ini saya jujur nih ya. Hidupnya 1 juta bisa. 1 juta bisa, cuma kalian akan ya susah jajan, mau beli ini nggak bisa, beli ini nggak bisa. Kebetulan transportasi moda dan lain sebagainya agak ribet, mau nggak mau harus jalan. Pahitnya 1 juta bisa sih, bisa. Tapi kalian jangan maksa juga, kalian mau makan gimana? Cuma bisa, 1 juta bisa. Dan saya pernah untuk kayak gitu. Jadi saya nabung, saya 2 juta aja masih bisa nabung. Jadi pengelolaan orang itu berbeda-beda. Kalau saya 2 juta sih cukup. Kalau Zeki gimana? Kalau aneh pribadi di sini ya. Kita di sini kan kalau aneh sama ente nih si TB nih. Itu kan kita tinggal di apartemen. Jadi pertama aneh kasih biaya kasar bulanan lah gini istilahnya. Biaya bulanan itu ada biaya wajib dan ada biaya kayak istilahnya tambahan. Nah, biaya wajib ada itu pertama biaya apartemen. Biaya apartemen, sewa apartemen, udah termasuk biaya gas, biaya listrik, biaya air itu segala macam. Itu beda-beda. Nah, kalau misalnya di Sakarya itu sekitar 500 lira 1 bulan. Sekitar segitu, Pak ya. Betul. Itu paling minimal.
biaya untuk biaya ya istilahnya ngekos lah, biaya ngekos di sini, biaya sewa rumah tuh 500 lira. Terus kedua, ada biaya makan, ada biaya kuliah, ada biaya transportasi, dan ada biaya tambahan. Kalau untuk biaya makan, kalau kita tuh makan kan beda-beda ya, Be. Jadi kalau misalkan Sakarya itu dari kampus nyediain kayak dapur umum ya kan, Be ya? Dapur umum kampus. Nah, Betul, itu betul. tuh satu kali makan itu biaya 5 lira. 5 lira itu kalau dirupiahin kita 5.000 itu buat sekali makan. Itu tuh full lengkap. Udah dapat ayam, terus udah dapat air, dapat buah, sama dapat manisan-manisan juga. Itu sekali makan sekitar 5 lira. Kalau misalkan kita total dalam sebulan 5 lira dikali 30 berarti 150.000. Itu buat makan siangnya doang. Buat makan malam atau makan pagi itu biasanya kita di rumah bisa masak sendiri. Nah, sekitar belanja beras, belanja keperluan-keperluan kayak seperti sayur, buah, ayam buat di rumah itu sekitar 300 insya Allah bisa. Kayak 300 lira bisa lah ditambah makan kampus 150. Jadi ntar berapa tadi? Tadi biaya apa tadi namanya tuh? Biaya apart 500, biaya makan sekitar 400, biaya transportasi 150 cukup lah. 150 cukup transportasi berarti sekitar 1 juta tuh, sama biaya hiburan tuh tergantung beda-beda. Kayak misalnya mau beli jajan terus mau gimana, tapi minimal itu 1 juta cukup. Tapi 1 juta, 1,5 juta lebih baik, lebih atas dari 1,5 juta insya Allah bisa lah, Be ya. 1,5 juta udah cukup ya sebulan lah, Be ya. Iya, 2 juta. Kalau untuk pelajar 2 juta deh, soalnya kan butuh Oh iya, biaya dadakan, Pak. biaya dadakan, biaya tomer ya, Be ya, biaya kuliah. Benar. Sekitar 2 juta lah per bulan itu insya Allah cukup. Udah bisa ngelebihin Mac, udah bisa jajan-jajan. Kalau di atas 2 juta, di atas 3 juta tuh udah bisa foya-foya. Kayak bisa makan burger mulu, mau makan kebab, mau ngopi di Starbucks, mau ngopi boleh, sok ngopi. Tapi jangan jangan foya-foya juga. Enggak, jangan foya-foya. Cukup ya kejawab ya. Untuk Kak di biaya berapa Kak? Biaya ini masih nakiroh banget nih, biaya apa dulu nih? Yang mana tuh? Sakarya ada fakultas ilahiyat gak, Kak? Ada. Siapa? Ini aja yang jawab ya, ilahiyat nih soalnya. Boleh. Ilahiyat ada. Di sini ada ilahiyat. Jadi di fakultas ilahiyat, ini sedikit informasi aja, Di Turki dengan di Mesir sangat jauh. Dah, oke? Paham dulu nih. Sangat-sangat jauh dan sangat-sangat berbeda. Ada yang orang, Kak di Turki bahasanya apa? Bahasa Arab ya? Enggak bahasa Arab sama sekali. Enggak ada bahasa Arab sama sekali. Enggak ada bahasa Arab sama sekali. Saya bahasa Arab bisa. Cuman kalau ngomong jangan kan bahasa Arab, bahasa Inggris saja. Kadang orang-orang sini tuh kayak, kamu ngomong apa? Saya nggak ngerti gitu. Jadi emang seminim ini mereka tuh kayak nasionalismenya tuh tinggi gitu. Jadi mereka ya cuma bahasa Turki aja ngomongnya. Lah terus tapi kok ada Kak orang ngomong bahasa Arab? Ya berarti dia emang orang Arab gitu. Emang dia bisa ngomong bahasa Arab. Betul ya? Bener banget. Di sini banyak orang Arab soalnya, Be. Jadi bukan berarti dia ngomong sini Turki ngomong Arab, enggak. Emang dia berarti bisa bahasa Arab kayak gitu. Nah, ilahiyat fakultas sendiri untuk kalau kalian mau ngambil ilahiyat fakultas itu ada ya persiapan bahasa setahun. Dan ada persiapan bahasa Arab lagi, bahasa Turki, bahasa Arab lagi nih. Makanya bahasa ilahiyat itu agak berat di sini. Jadi, ketika kalian emang bisa, saran saya kalau mau ngambil ilahiyat, usahain minimal banget bisa bahasa Arab. Karena, atau yang ngerti lah gitu bahasa Arab. Karena nanti ada persiapan bahasa Arab lagi. Udah bahasa Turki setahun, ada persiapan bahasa Arab lagi setahun. Nah, tapi itu bisa di-skip gak? Bisa. Kalau kalian bisa dibilang lulus tes. Kalau kalian bisa tes bahasa Arabnya, atau ya terlilingnya, tes kecukupannya lulus, ya kalian skip tuh bahasa Arabnya, langsung kuliah. Tapi kalau kalian bahasa Arab nggak ngerti, ya mau nggak mau kalian harus persiapan bahasa Arab lagi. Kayak gitu. Itu ilahiyat fakultasnya. Dan berbeda dengan Mesir. Kenapa? Kalau di Mesir itu ada jurusan syariat. Dan saya juga alhamdulillah tahu gitu kurang lebih. Jurusan syariat, jurusan hadis, jurusan tafsir. Nah kalau di sini tuh udah di packaging jadi satu. Jadi satu kemasan. Jadi ya udah ilahiyat fakultas di dalamnya semuanya ada. Terus nggak ada jurusan-jurusan kayak gitu dong, Kak, syariat dan lain sebagainya. Itu dikemas jadi satu. Nah, adapun ntar semester 2 S2
S2, nah itu baru ada tuh pecahannya lagi, mau ambil sanad atau tarikh sejarah, mau ngambil syariat dan lain sebagainya, tafsir hadis itu baru ada di S2-nya. Kayak gitu kurang lebih ya ilahiyat tuh. Jadi di Turki sendiri juga bukan negara yang kayak Mesir banget, enggak gitu. Terjawab ya. Insya Allah Coba. terjawab ya. Mau jawab pertanyaan nih, Be nih? Ada nih yang nanya tentang HP ya, Be. Boleh. Kalau Kak, kalau untuk HP mending bawa dari sini atau beli dari sana, Kak? Nah, Ini kalau menarik nih, jelas. ini bener-bener menarik ini. Soalnya kalau dibahas tuh nggak ada habis-habisnya juga sebenarnya. Aneh juga salah satu yang bikin aneh bingung sebelum ke Turki tuh bingung mau beli HP di sini atau bawa dari Indo. Nah kan, research gitu dari kating-kating aneh, ternyata pertama kalau saran dari aneh, mending ente bawa dari Indonesia. Saran dari aneh. Kenapa membawa dari Indonesia? Pertama, jadi HP di Turki itu ada sistem pajak. Sistem pajak Turki itu mengharuskan kepada seluruh yang memiliki HP dari luar luar Turki yang masuk ke dalam Turki itu emailnya diaktifkan nanti di Turki. Jadi kita nyampe sini dapat tenggang waktu sekitar 5 bulan 6 bulan kita masih bisa pakai HP. Setelah itu kita nanti dapat beberapa konfirmasi dari pemerintahan informasi Turki, kita harus bayar pajak ya nggak Be ya? Betul, Jadi, pajak. Pajak itu sebenarnya bisa berdua, bisa kita bayar atau enggak, itu terserah kita. Pertama, kenapa kalau kita bayar pajak untungnya apa, ruginya apa? Kalau kita bayar pajak, untungnya HP kita masih bisa pakai internet mode data. Bukan HP kita mati ya, HP kita internet mode datanya masih bisa dipakai. Jadi masih bisa nelpon, masih bisa ini segala macam. Tapi kalau misalnya bayar pajak itu biayanya sekitar 3.500, sekitar 3,5 juta ya. Dan itu biayanya nggak murah, itu biaya buat pajaknya aja bisa buat beli HP baru. Nah itu dia. Tapi terserah kalian tuh pilihan kalian. Nah kedua, kalau kita nggak bayar pajak HP, pertama HP kita kan bakal mati. Bukan berarti kita nggak bisa ini, tapi kita masih bisa WiFi, masih bisa pakai sinyal WiFi teman-teman masih bisa kok. Nah kalau kita nggak bayar pajak, gitu kerugiannya kita nggak bisa internetan, tapi kita nggak perlu bayar 3.500 lira, 3,5 juta. Nah jadi orang-orang di sini itu istilahnya tuh ngakalin gitu ya Be ya. Nah, solusinya apa tuh? Gimana tuh solusinya? Solusinya tuh dari mahasiswa kebanyakan tuh seperti ini solusinya, saya kasih tahu ya. Jadi mereka bawa HP dari Indo, misalkan entah mau bawa HP yang bagus apa gimana, bawa misalkan beli yang bagus kalian bawa ke sini. Nah kan sayang tuh ya kalau misalkan kita nggak aktif itunya. Jadi mereka di Turki beli HP yang murah, yang nggak terlalu mahal, yang harganya di bawah 1 juta atau yang sekitaran segitulah ya. Jadi itu tujuannya apa dibeli? Untuk bisa mengaktifkan datanya dan hotspot. Nah itu dia. Jadi HP kita yang pertama, HP primer kita itu datanya mati, kita kan nggak bisa internetan kalau keluar rumah. Nah pakai HP kedua itu HP Turki, itu nanti kita hotspotin ke HP utama kita. Nah begitu. Tapi itu semua sih tergantung kita ya, beda-beda. Maksudnya kita emang ada yang beberapa dari misalkan dari 3 bulan langsung dapat pemberitahuan HP bakal kapat. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau saya alhamdulillah udah 5 bulan belum dapat pemberitahuan. Alhamdulillah ya. Semoga enggak ya. Semoga enggak bakalan kekapat nih. Insya Allah enggak. Kapat tuh artinya tutup, teman-teman. Kapat tuh artinya mati ya, teman-teman ya. Kayak HP-nya tuh udah mati, istilahnya kayak datanya nggak bisa dipakai lah buat nelpon segala macam. Alhamdulillah kalau Ani sendiri mau kapat. Kalau itu udah kapat belum, Be? Alhamdulillah nih belum. Emang tergantung udah dapat ibadah. Iya, udah dapat pemberitahuannya belum? Jangan, nggak mau. Oh, jangan. Aneh juga alhamdulillah belum, Be. Aneh juga nggak mau. Kalau Aneh ternyata dapat pemberitahuan kapat, ya mau nggak mau kalau Aneh sih mungkin nggak bakal bayar pajak karena emang mahal. Jadi Aneh mau nggak mau beli HP baru. Lebih baik beli HP yang di sini aja gitu. Kalau HP. Malah jadi tambah HP ya. Ya HP kita 2 dong. Kita kayak punya orang HP lu gue asik. Kayak gitu. HP satunya bunyi itu 2 ya. Ya gitulah Be ya. Kalau misalnya HP atau ada saran. Oh ya jadi terus juga ada beberapa teman-teman Aneh di sini kating-kating tuh katanya tuh kalau misalkan mau ngakalin tentang SIM tuh jadi kayak misalkan HP yang SIM-nya 2 itu sebelum kapat itu misalnya ada pemberitahuan beberapa SIM kapat itu nanti SIM-nya tuh ini Aneh nggak tahu ya, ini Aneh dengar-dengar doang. Ini tips and trick nih. Tips and trick nih. Jadi sebelum kapat itu tuh di mode airplane dulu katanya, mode airplane. Terus SIM-nya dipindahin ke slot SIM 2. Setelah lewat masa tenggang misalnya 30 hari nih.
30 hari itu mode airplane terus setelah itu dipengen 2, setelah lewat 30 hari baru nyalain mode airplane. Nah, itu aneh nggak tahu itu bisa apa enggak ya. Karena dari kating-kating aneh bilang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Karena aneh juga nggak tahu, wallahu alam, itu mah tergantung amalan ibadah ya. Tapi emang kalau HP itu ya rada-rada puyeng lah. Kalau saran aneh beli di Indonesia aja. Oh iya, satu lagi Be ya. Kalau kita beli HP di Turki itu tuh nggak bisa dipakai di Indo kan ya Be, bener ya? Nggak bisa. Sama. Nggak bisa. Agak kapat-kapat juga. Nah, jadi bisa dipakai tuh maksudnya bisa dipakai, bisa nyala. Cuman emailnya kan nggak terdaftar di email pemerintahan Indonesia. Nah, sama aja jadi jatuhnya. Kita beli HP di Indo, emailnya nggak kedaftar di Turki. Atau mau beli di sini di Turki, tapi nggak kedaftar di Indo. Nah, nanti mau lamanya di mana tuh terserah. Atau misalkan mau beli dari Indo, bawa Turki, terus dari Turki beli lagi, balik Indo beli lagi, boleh itu boleh. Wallah alam, silahkan. Wallah itu memang kalau duitnya udah menumpuk kali ya. Kalau Ani sih kalau Ani sarankan bawa dari Indo aja dulu. Nanti di sini beli HP cadangan, terus nanti kalau mau balik Indo nggak apa-apa HP yang bisa dipakai lagi. Gitu ya, Be ya? Ya. Ada yang Terjawab. mau nambahin, Be? Iya sih cukup, udah terjawab. Cukup ya. Kalau udah terjawab ya. Dan next question. Ada pengen tahu dong culture shock-nya di Sakarya. Nah, ini asik nih. Gimana coba? Coba TB dulu deh. Aneh ya. Pertama banget ketika sampai sini, aneh meminum namanya minuman airan. Airan. Jadi airan itu apa? Airan itu kalian tahu yogurt kan? Yogurt kan fermentasi dari susu. Nah ini fermentasinya yogurt lagi, jadi kayak udah fermentasiin lagi. Nah itu disebutnya air. Dan orang-orang sini itu sehari mau nggak mau harus minum airan. Ya gimana ya? Itu rasanya tuh kayak kalau kalian tahu susu basi ya udah kayak gitu kurang lebih. Iya, mirip-mirip yogurt lah ya. Kalau Ani sendiri sih suka sama airan. Kalau TB ini jangan ditanya lagi. Dia tiap hari minum airan soalnya. Ya. Airan siapa tuh? Gak ada yang mau minum. Langsung diambil. Udah airan tuh. Airan. Udah demen. Tapi kalau orang-orang Indonesia di sini, kebanyakan buat yang rata-rata yang buat pertama kali datang di sini tuh nggak suka sama airan kebanyakan. Karena mungkin lidahnya belum menyesuaikan kali ya. Tapi emang kalau udah lama di sini juga lama-lama terbiasa sih kalau menurut Ani juga. Betul sih. Ya kan, Be? Rasanya tuh gimana? Sama-sama gimana? Nanti lah. Kalau aneh itu menurut aneh ya, rasanya tuh agak basi, cuman kayak keju. Jadi agak enak aja. Agak kayak keju. Kalau kita kan suka keju ya, Be. Keju yogurt tuh suka. Jadi kayak airan tuh ya nggak masalah. Masuk lah ya, masuk ke sini ya. Kalau airan tuh masuk. Mungkin beberapa ada yang nggak suka rasa kayak basi segala macem. Ya. Tapi itu datang cobain sendiri. Itu tuh enak tuh. Nanti baru bisa ngambil kesimpulannya nggak, Be? TB-nya sinyalnya jelek, Be. Ya, lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Syahnas juga, dari Sumten Left. Segala macam. Bentar, ini TB kenapa sinyalnya jelek ya? Be? Sebentar, Kak. Aku mau ke TB sebentar. Iya, itu si TB-nya tadi ada kendala katanya, sedikit kendala. HP-nya baterainya habis katanya. Jadi sebentar dia mau login HP. Ya kita langsung lanjut aja ke pertanyaan. Oh ya, ke culture shock, masih culture shock tadi ya. Terus culture shock di sini kalau menurut Ane pribadi, di sini tuh orang jarang minum kopi. Maksudnya nggak sesering di Indo. Kalau di Indo itu kan kayak orang-orang nongkrong ya. Kayak istilahnya tuh coffee shop banyak ya. Misalnya di jajaran-jajaran jalan tuh pasti ada coffee shop, ada ini. Nah kalau di sini, itu bukan kopi yang diminum orang Turki. Di sini tuh orang minumnya chai. Chai itu kayak istilah teh. Nah bahasa Turkinya teh itu kan chai. Jadi kita kayak dikasih, yang Turki gelasnya kayak gini tau gak sih? Yang kayak gitar Spanyol gitu gelasnya kayak. Itu namanya chai. Orang-orang di sini tuh jarang minum kopi tapi minumnya chai. Jadi setiap hari ya pasti mereka minum chai. Chai itu kayak teh gitu kita minum. Di sini murah.
harga satu gelas teh itu sekitar 1,5 tele atau sekitar 2 lah, mentok-mentok 2 lira, 2 lira, 3 lira, dua. Itu tuh emang tiap pagi orang-orang minum. Terus di sini budayanya kayak misalnya kita ngecai nih, kita minum gelas chai nih. Terus gelas kita masih sisa segini nih, sisa air segini. Kalau di Indo kan didiemin ya sama pelayannya, kayak misalkan nunggu kita keluar baru orangnya ngambil minum bekas kita. Nah kalau di Turki itu masih sisa segini tuh udah diambil, kayak jadi kita tuh mau nggak mau diambil sama orang, kita mau nggak mau beli lagi kayak waduh masih sedikit nih, kayak masih haus, beli lagi. Jadi emang budaya di Turki tuh banyak yang rada-rada aneh menurut aneh. Kalau di sini orang ngecai mulu, ngeteh mulu, di Indo ngopi. Terus juga di sini ini TB udah join ya, Be, ya gimana kabar? Assalamualaikum, mohon maaf teman-teman, gimana kabarnya? Sehat deh ya? Kabarnya? Ya alhamdulillah. Jadi tadi Ada kendala apa? Hah? Ada kendala apa tuh tadi? Udahlah. Intinya alhamdulillah bisa bergabung lagi. Tadi aneh nggak tahu ternyata mati apa ya. Sama di sini kultur shocknya tuh, kita di Indonesia setiap hari makan nasi, Be ya. Kalau di sini tuh emang makanan Roti. pokoknya tuh lebih ke roti ya kan, Be ya. Roti. Betul. Ada beberapa yang makan kayak kebab gitu, kayak daging-dagingan, kayak daerah kayak sejenis kayak gulungan-gulungan kebab gitulah, pakai kulit kebab atau enggak pakai doner, pakai roti. Nah itu tuh banyak di sini. Kebanyakan tuh mereka makan pokok kayak gitu. Jadi nasi itu nggak terlalu banyak walaupun ada, atau enggak roti banyak. Terus dari TB apa lagi, Be? Kultur shocknya, Be? Mungkin budaya kali ya. Kalau yang iya. kalian bisa lihat orang-orang di Turki kayak misalkan gimana ya? Mungkin kalau ada yang menganggap Turki itu kayak Arab ya, gini-gini, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Benar-benar ya udah yang kerudungan enggak gitu. Kerudungan enggak. Yang beriman ya masjid-masjid ya enggak gitu. Jadi kayak benar-benar kalau aneh bisa jujur li ya, kalau bisa ilahiyat lebih gimana ya? Lebih kayak berimanan mana sih negaranya? Berimanan mana enggak tuh? Lebih Islam mana sih negaranya sama Indonesia? Jujur li kalau di rumah aneh ya, khususnya di rumah aneh itu setiap sore itu ada kayak ngaji dan lain sebagainya di masjid-masjid dan lain sebagainya. Kalau di sini tuh emang speaker masjid untuk ngaji tuh kayak mungkin nggak pernah ya, speaker cuma buat azan doang gitu. Kayak pengumuman, bener gak sih? Kayak pengumuman kemarin aja Jumatan azannya kecil banget, Be, hampir tinggalan tuh. Jumatan. Jadi gitu. Jadi benar-benar kayak di Indonesia tuh speaker untuk informasi mohon maaf ya, innalillahi atau orang wafat tuh digunakan gitu speaker masjid. Tapi kalau di sini ya cuma azan tok. Jadi nggak sering, saya beberapa kali denger ngaji tapi jarang-jarang sekarang ini, Be ya. iya. Orang jadi ngaji. kayak gimana ya? Nggak terlalu sering gitu, nggak terlalu sering kayak di Indonesia. Dan jangan pernah ngira Turki itu kayak Arab, enggak. Turki itu jauh dari Arab. Jauh. Kayak gitu Turki ya. itu nggak kayak Arab banget. Walaupun banyak orang di sini ya, tapi jauh. Lumayan. Ya, kurang lebih. Orang-orang gitu. juga orang-orang tuh awalnya ngira kayak di Turki bahasa Arabnya lancar. Aduh, kenapa orang ngomong Turki itu bahasa Arab ya? Itu aneh ditanya udah berapa kali poin teman-teman bahasa Arab. Enggak, Turki itu bahasa inti teman-teman ya. Turki itu nggak kayak Arab, jauh dari Arab. Arab tuh kan bagian Asia, ini Turki juga ada yang daerah Eropa. Lebih masuk ke budaya yang Eropanya kalau di sini, Be, mungkin kalau bisa disebutnya, Be ya. Betul. Terus juga ini, jadi di sini tuh bener-bener ramah banget sama orang baru, ramah banget sama orang asing. Ini pengalaman aneh. Jadi di sini tuh ada budaya namanya chai atau teh. Ada namanya ikram. Kenapa? Udah ada jelasin kalau chai. Coba mau ditambahin, Bang? Udah, aneh tambahin aja secara cepat nih. Jadi orang di sini tuh benar-benar ikram itu pengagungan untuk tamu lah gitu. Jadi tuh orang sini ikramnya tuh benar-benar ketat banget. Saya tuh awal-awal nyampe sini belanja doang nih, belanja ke rumah suatu tempat belanja perabotan. Nah di dalam itu sama dia kayak kamu orang mana, ditanya dan yang lain sebagainya. Untuk kayak gitu ini udah bisa gitu, udah ngomong udah bisa. Nah orang sini tuh selalu nawarin, kamu mau cai ga, mau ngecai ga, sini dulu ngobrol. Jadi benar-benar disambut hangat. Alhamdulillahnya kayak gitu budayanya di sini. Jadi nyaman. Lanjut aja kali ya, udah terlalu banyak yang menjawab. Sebenarnya banyak sih kalau pertanyaan culture shock, mau jawabnya masih banyak, Be, atau mau lanjut aja ke pertanyaan lain? Kita lanjut aja kali ya, biar semuanya dapat kejawab. Kak, apa aja kelebihan kota Sakarya dibandingkan kota lain buat mahasiswa? Itu udah pernah kesinggung sih tadi.
Cuma boleh secara cepat aja, Jack. Bolehlah secara singkat. Sakarya Kalau dengan kota lain. kota Sakarya pertama, ini kita ulang lagi aja kita ya. Kota Nurja, Sakarya Allah. pertama kotanya pelajar. Jadi di sini tuh banyakan pelajar. Di sini orang-orang kesini emang buat belajar, nggak ada yang buat jualan, nggak ada yang buat nyari kerja, nggak ada yang buat wisata. Karena emang di Sakarya itu bukan kota wisata, kota pelajar. Di Sakarya univnya tuh termasuk univ yang bagus, univ negeri di Turki yang peringkatnya tuh bagus, misalnya sekitar 15 besar lah. Kayak bagus lah istilahnya kalau di Turki juga, bukan univ-univ yang ece-ece kalau di Turki. Terus ketiga tadi AB, aneh lupa tuh yang ketiga. Yang mana ya? Yang mana ya juga lupa. Pokoknya kayak pertama tuh kota pelajar. Murah. Oh iya, biaya hidup di sini Sakarya kelebihannya biaya hidupnya murah, jauh lebih murah, jauh lebih murah dari Istanbul. Mungkin kalau dibanding sama kota lain kayak misalnya kota-kota lebih kecil kayak Kütahya atau kota-kota Afyon itu mungkin biaya Sakarya lebih di atas dikit, tapi itu bedanya nggak terlalu jauh, kayak sekitar masih rata lah. Cuman kalau Istanbul tuh bener-bener jauh banget deh ya kalau untuk hitungan duit. Jadi Sakarya tuh istilahnya kota yang nggak mahal lah, kota yang murah. Kita di sini juga nggak perlu duit banyak, insya Allah udah bisa. Ramah pelajar di sini, baik pelajar, banyak warung-warung, enak makan di sini juga ya. Kayak Jogja lah, 11-12. Jogja nggak sih? Enggak ya? Ya banget. Ada lagi? Ini B mau tambahin? Ada. Kalau dari Ane sih ya udah sih Sakarya itu aja. Tadi yang sebelumnya Ane udah pernah omongin. Jadi kalau kalian harus pintar-pintar dalam memilih suatu tempat untuk belajar, karena itu ngaruh banget ke depannya, ke dampak ente ke depannya. Jadi pemilihan itu penting. Memilih itu sangat-sangat penting. Jadi ada namanya kalian ya harus pintar-pintar memilih gitu. Nah, mana kota yang cocok untuk belajar, mana yang enggak. Jadi benar-benar itu di situnya tuh harus kalian tentuin tuh. Dan kampusnya juga ya, terlepas dari itu. Kampus juga harus terpilih. Kita lanjut aja ya, kita cukupin. Udah ya Kak, untuk jurusan manajemen bisnis di Sakarya ada nggak manajemen bisnis? Manajemen bisnis ada nggak, Jack? Bentar, mau ada manajemen bisnis, ada soalnya ada. Ada siapa ya? Cuman saya nggak tahu teman saya yang di sana siapa, saya lupa karena ya lumayan. Ini banyak orang mumtaznya banyak. Intinya apa aja. Oh ya, tapi paling gini aja, kalau kalian mau nyari fakultas apa aja dan gimana aja. Jadi pertama, ketika kalian mau searching di Turki itu ada kampus apa aja. Itu satu. Kedua, kalau kalian mau cari jurusannya, itu beda-beda setiap kampus. Ada yang di sini ada yang di B ternyata nggak ada yang di B ada, di A nggak ada. Nah, kalian itu cari di websitenya. Misalkan, di Sakarya ada apa aja sih? Cari di website Sakarya University. Jurusannya itu ada apa aja, cari. Itu ntar bakalan ketahuan. Saya mau di Istanbul, ya udah cari Istanbul University. Cari. Itu pasti ada jurusannya apa aja. Kak, nggak mau, saya maunya di Ankara. Ya udah cari Ankara University. Jurusannya ada apa aja. Jadi itu akan menjawab pertanyaan kalian semua. Cari kampusnya, cari jurusannya. Cukup kali ya? Cukup kali ya, insya Allah ya kalau masalah jurusan. Kita cari emang bedanya apa Sakarya sama Istanbul kalau udah mau belajar Orange kemana-mana. Oh ini udah. Mana? Yang Eva Fitria. Yang bedanya Istanbul. Ya tambahin dikit lagi aja kali. Jadi bedanya ya dari segi makanan. Jadi kalau nggak salah di Sakarya itu air botol itu cuma 1.000. Kalau di Istanbul tuh 2.000 ya 2 tele. Ya. Kalau air sekitar segitu kalau di Istanbul. Mungkin harganya 2 kali lipat kalau buat air yang 1,5, di sana 3. Ya intinya bedanya 2 kali lipat. Dari akomodasinya tuh di angka 2 kali lipat kayak gitu. Kalau dari makanan kayak di sini tuh kebab lah ya. Kalau misalnya di sini Sakarya kebab 15 lira dapat, di sana di Istanbul tuh minimal sekitar 25 lah, 25 sampai 30 ke atas. Jadi aneh kalau ke Istanbul juga nyari makanan yang paling murah itu paling dapatnya minimal 35 atau enggak 30 lah minimal. Kalau di Sakarya tuh masih banyak makanan murah, kayak ada yang 15 ada, 15 sampai 20. Yang 12 juga ada. 12 ada, 15 ada. Kayak beda-beda. Di sini tuh range harganya tuh lebih murah dibanding range harga di Istanbul yang lebih. Betul. Karena wajar lah ya, kota turis juga emang targetnya turis semua kan. Jadi biaya emang rada mahal kalau di Istanbul dibanding Sakarya. Mantap, udah terjawab. Kita lanjut lagi dari Raffi Fawas, VFWZ. Untuk menyesuaikan kehidupan di Turki sama kebiasaan kita di Indonesia gimana, Kak? Ini keren nih. Jawab deh. Dulu deh, Be. Nanti tambahin. Oke, dari Ane ya. Untuk menyesuaikan. Jujur, sangat-sangat susah. Enggak susah juga sih, segampang. Jadi pertama kali yang saya sesuaiin, kalau dari saya itu dari segi sholat. Karena ya agama dulu lah ya.
Kalau sholat itu kan kalau kita Syafi'i ya, Imam Syafi'i dan lain sebagainya untuk mazhab dalam fikih kita. Kalau di sini dia masyarakat Turki sendiri menggunakan mazhab Hanafi, yang pasti jelas berbeda dalam segi sholat. Jadi di sini tuh nggak jawab aminnya tuh dengan secara kecil. Jadi jangan sampai kalian kayak waladolin teriak amin tuh. Aneh pernah Diliatin, gitu tuh. Pernah. Lagi sholat apa Jumat. jadi? Walat doang. Aneh doang yang teriak itu ya. Itu malu banget ya Ini Allah. jangan, itu malu. Itu malu banget. Nanti bakalan diliatin. Jangan Aneh ya, lupa, teman-teman. Aneh udah tahu sebenarnya. Aneh nggak kenceng, Aneh tahu. Cuman ke bawah kebiasaan Indo. Udah tahu padahal. Nggak apa-apa lah ya. Nggak Nggak apa. seumur hidup sekali lah, seumur hidup sekali. Ya pokoknya jangan sampai kayak gitu. Itu sholat itu aneh bener-bener kayak ngebiasainnya tuh sholat tuh agak yang kayak ini gimana gitu, ini gimana. Itu sholat. Terus juga atahiyat akhirnya ya. Pokoknya ente segi mazhab-mazhabnya itu ente boleh liatin lagi aja. Kak, terus kalau mazhab-mazhab kayak gitu gimana? Ntar kayak saya kan Syafi'i, ntar saya harus sholat Syafi'i dong? Enggak. Jadi ini dalam segi agama aja ya. Jadi tuh ketika kalian ada perbedaan mazhab kayak gini, kalian ikutin imamnya mazhab apa, ya udah kalian ikutin. Benar. Jadi Aneh dalam sering gitu. ya mazhab itu sebuah pilihan, bukan yang berarti kalian harus kalau mazhab Syafi'i terus selain mazhab Syafi'i itu salah. Ya enggak, itu pilihan. Orang semuanya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, kan mereka semua berguru. Beliau semua itu guru gitu, guru dan murid. Jadi kalau kalian gimana ya, dalam segi mazhab aja kalian berdebat, kalian udah ngelakuin sesuatu yang salah gitu. Karena beliau Iya, itu semua udah hal yang nggak bisa dibenarkan sebenarnya, Be, ya. udah guru dan murid gitu. Guru dan murid. Jadi mazhab ya nggak usah kalian pikirin lah. Di mana imam bagaimana kalian ikutin. Ibarat kata ada suatu perkataan kayak gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit Di situ junjung. dijunjung. Seperti itu ya. Jadi kalian di mana ikutin mazhab itu. Terus kalau di Indonesia ya udah terapin mazhab Indonesia lagi. Jangan di Indonesia kalian mazhab yang di sini. Bawa ke Turki. Betul. Ntar kata orang-orang lah itu kok pulang-pulang malah ya tahu sendiri mulut orang Indonesia kan. Ya udah. Iya, orang kurang lebih kayak gitu ya. Terus aneh tambahan lagi sedikit culture shock sama waktu. Boleh. Itu waktu aneh kaget banget dah untuk membiasain ya. Jet lag-nya tuh agak lumayan lama tuh aneh nge-jet lag. Jadi ketika baru sampai sini kalau jam 8 malam di sini, di Indonesia tuh jam 12 malam. Beda jadi kayak 4 jam. aneh masih jam 8 aja udah ngantuk gitu. Beda 4 jam gitu. Dan di sini maghrib waktu awal-awalannya datang, maghrib itu jam 8. Jadi jam 8 malam itu belum gelap, benar-benar masih cerah, masih kayak sore-sore. Jadi agak-agak kaget sih. Kalau ente gimana? Ya, ada tambahan nih kalau buat waktu. Sebenarnya waktu ini tuh, waktu Turki tuh bener-bener kayak random banget dibanding Indo ya, Be. Bener ya? Di Turki itu, kalau misalkan musim dingin itu, malamnya panjang. Sebenarnya malamnya panjang. Kalau musim panas, siangnya panjang. Nah, itu tuh bisa gitu. Oh, itu tuh. Bisa dilihat tuh ada salju-salju juga. Kalau misalkan musim dingin itu, subuh itu, itu lagi di mana, Be? Itu kok ada salju-salju, Be? Aduh, keren banget. Kalau buat ke teman-teman ini di Turki ada di Turki. Oh, alhamdulillah di Turki ya. Kalau misalkan buat teman-teman semua nih, kalau musim salju di sini itu subuh sekitar jam 7, teman-teman. Subuh jam 7:30. Terus matahari terbit itu jam 8 ya, Be ya. Kalau misalkan musim salju. Matahari terbit jam 8 itu bener-bener jam 8 kurang, sekitar jam 8 lebih 5 itu matahari tuh baru nongol gitu di sini. Subuhnya tuh jam 6:30, jam 7 tuh baru subuh, jam 8 baru nongol matahari. Nah, sedangkan maghribnya jam 6:30, ya sekitar jam 6:30 atau jam 7. Nah, itu soalnya malamnya kan panjang, jadi maghribnya sekitar jam segitu sama. Kalau musim panas itu subuh tuh bisa jam 5, jam 5:30, nggak beda jauh kayak Indo. Soalnya mataharinya siangnya panjang. Terus maghribnya itu mulai jam 8 baru mulai maghrib. Kayak musim panas tuh panjangnya siangnya. Subuhnya cepet, maghribnya lama. Kalau musim dingin, subuhnya lama, maghribnya cepet gitu istilahnya ya. Kalau misalnya di Turki, kalau misalnya masalah waktu. Jadi waktunya di Turki itu juga rada-rada. Ini harusnya kita nih sekarang udah masuk musim semi seharusnya ya kita, Be ya.
musim semi dulu dong. Oh iya lupa. Aduh di Indonesia banget nih. Harus enggak Orang musim Indonesia Indonesia ketahuan. cuma dua. Kita cuma dua, musim hujan, musim panas. Udah kalau Turki ada 4. Turki ada 4 musim. Ada musim Iya, panas, lupa. gugur, semi, salju. Nah, kalau di sini tuh musim salju tuh musim turun salju tuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Nah, sekarang udah mulai masuk Maret tuh, sudah masuk mulai musim semi. Cuman nggak tahu kenapa nih ya. Mungkin dari cuacanya yang rada-rada meleset atau rada-rada aneh. Jadi di sini tuh masih turun salju. Harusnya udah nggak turun salju. Kita tuh harusnya pohon-pohon tuh udah bermekaran ya, Be ya. Tapi Tuh sekarang nggak tahu bermekaran gitu bahasanya. musim seminya rada malu keluarnya. Jadi istilahnya Aduh. telat lah. Masih salju nih. Anda juga mau pamer nih, Be. Gimana nih, Be? Wah, gimana tuh ente? Wah, ini di Sakarya loh, Be. Oh, itu tuh salju-salju baik banget tuh. Jadi Sakarya lagi saljuan ya? Lagi saljuan emang Sakarya lagi baik sekarang salju aneh. sekarang. Lagi aneh banget. Sekarang lagi turun dan sekarang tebel. Sekarang turun dan sekarang tebel, besok nggak turun. Lusa turun lagi. Itu suka aneh, emang suka aneh. Ini seru nih pertanyaannya. Udah yang tadi kita cukupin ya. Ini ada Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sumtan Leva itu namanya ribet. Kak, biaya Tomer di Sakarya per level berapa, Kak? Menarik sekali. Mana nih? Mana ada? Oh, iya ada. Ya, Itu, Be, silakan. Gimana? Silakan boleh dijawab sama TB. Tomer di Sakarya, Masya Allah, manis sekali Oh, harganya. Jadi Sakarya itu, kalau yang kalian udah datang dari awal, nonton dari awal, Sakarya itu salah satu Tomer tersusah. Yang orang-orang tuh di kota-kota lain mikir kayak, ya udah belajar Tomer belajar Tomer atau kelas bahasa dengan bahagia, dengan ya serunya. Kalau di sini belajar tuh mikirin tekrar apa enggak gitu. Tekrar tuh ujian ulang atau enggak lulus. Tekrar apa enggak ya? Itu yang ditakutin. Nah, karena mahal jadi terkenal gampang masuk, susah keluar. Nah, salah satu tapi terbukti rata-rata lulusan dari Tomer Sakarya itu terbukti. Nah, Tomer Sakarya itu mencapai itu sebesar biayanya 5 level aja kali ya langsung seluruhnya ya. Langsung Jadi seluruh. selama 5 level itu kalau kemarin sekitar 7.000 TL 7.500. Nah, kalau sekarang itu naik jadi 12.000 tele. Ya, itu naiknya bener-bener jauh. Kemarin tuh waktu alhamdulillah ya. Kita waktu nyampe sini tuh 7.500 biayanya masih sekitar 1.500. Nah, sekarang udah naik sekitar sekarang 12 ribuan sekian biaya Tomer untuk 5 level itu. Jadi 12 ribu tuh jatuhnya sih mahal sih kalau menurut aneh, jatuhnya naik ya, Be ya. Alhamdulillah kita masih kebagian ini. Tapi alhamdulillah kita udah. Kalau kita kebagian harga yang lama. Jadi yang lama itu 7.500, yang sekarang 12.000 tele. Jadi kalian boleh cari deh di Google 12.000 tele berapa rupiah kayak gitu. Oke, udah ya. Jangan kelamaan. Pandangan coba kita cari lagi. Kak, yang mahal di Sakarya apa ya? Yang mahal di Sakarya aku. Enggak, lo bercanda lo. Apa kelebihan kualitas kuliah di Turki secara bahasa bukan bahasa internasional, jadi nggak dipakai kalau di negara lain? Bisa dijawab silahkan. Diulang ya bacanya ya. Apa kelebihan kuliah di Turki secara bahasanya bukan bahasa internasional? Gimana sih? Apa kelebihan kuliah di Turki secara bahasanya bukan bahasa internasional, jadi nggak dipakai kalau di negara lain? Nah, itu tuh pertanyaannya menarik. Apa kelebihan kuliah di Turki secara bahasanya bukan bahasa internasional, jadi nggak dipakai kalau di... Oh iya, ngerti. Gimana tuh? Apa? Oh ini kalau menurut aneh, kalau Turki kan emang bahasanya tuh bukan bahasa internasional ya, bahasa Turki sendiri pribadi ya. Jadi kalau untuk bahasa memang rada susah, tapi kalau misalkan kita balik dari Turki juga, insya Allah di Indo juga kita bisa ngajarin bahasa Turki. Walaupun bagi negara dunia kerja tuh lebih berguna bahasa Turki tuh di Turki sendiri, ya nggak sih, Be? Iya benar. Kita mau pakai bahasa Turki buat di negara lain itu kurang, karena memang mereka nggak paham, kecuali bahasa Inggris. Kalau misalkan kita emang ada niatan mau kerja di Turki juga, nah itu bener-bener kepake bahasa Turki di sini. Jadi kita udah lancar. Kalau misalkan kita balik Indo juga, kita bisa ngebuka kursus kok. Misalkan kita mau ikut ngajar anak-anak bahasa Turki, atau kita mau ngajar di Mumtazah, boleh kita timbal balik dengan Mumtazah kayak ayo sini ngajar kita.
alumni Turki ngajarin buat anak-anak Turki bahasa Turki gitu bisa. Tapi kalau dari sudut pandang aneh, kalau bahasa Turki itu emang susah sih buat kerja di dunia Eropa misalkan ya. Tapi ilmunya sih insya Allah bisa kepake ya, ilmu akademiknya. Kalau misalkan mau bahasa itu bisa kepakainya kalau misalnya di negara Turkinya aja. Gimana coba kalau dari menurut? Kalau dari aneh ya, sekarang kalian tuh belajar untuk dibuktiin sama dunia apa mau dari ilmunya kayak gitu. Ya sekarang kita terus terang aja, iya sih kita nggak bisa bohong dengan realita. Munafik banget sih belajar kayak gitu-gitu. Kita juga butuh yang namanya sertifikat dan lain sebagainya. Nggak juga, kalau kalian emang butuh ilmunya, ya udah ilmunya ambil. Makanya banyak dari segi syekh, bisa dibilang ya, anak-anak lulusan pesantren, kenapa pengen ke Yaman? Yaman itu kalau kalian tahu sendiri ada universitas, cuma kebanyakan tuh yang lulus itu nggak dapet sertifikat. Cuma mereka itu mengambil namanya ilmunya. Ilmunya benar. Itu penting. Nah, tapi kalau untuk agama, kalau untuk yang untuk secara umum ya, kayak bisnis dan lain sebagainya kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi untuk mungkin dari sebutkan sama Zaki sendiri ya, sahabat saya. Kalau misalkan, ya kalau sertifikat kerjanya di sini benar-benar kepake gitu untuk kalau kalian lulus langsung kerja di Turki sendiri, itu kepake. Dan kalau gimana? Insya Allah kepake di Turki lah ya. Ya betul. Terus kalau di Indonesia nggak kepake dong? Nggak juga gitu. Jadi ada penyetaranya gitu. Itu tergantung dari masing-masing gitu. Udah ya, insya Allah menjawab ya. Keunggulannya lumayan kok, keunggulannya banyak banget, insya Allah. Nah ini ada. Karena nggak ada. Gimana? Ada pertanyaan nih bagus nih, bisa jawab nih. Bang, untuk bank, maksudnya bang untuk bank, gimana, apa bisa pakai bank Indo yang ada visanya atau lebih enak pakai bank Turki? Gimana tuh, Be? Mau Anda jawab atau Tina jawab? Boleh Anda dulu deh. Boleh Anda dulu. Jadi kalau bang makanya ada bingung, bank untuk bank gimana? Apa bisa pakai bank dari Indo yang ada visanya atau lebih enak pakai bank Turki? Jadi kalau saran aneh, ente di sini boleh bawa, nggak harus, wajib. Jadi ente wajib bawa ATM dari Indo dulu. ATM ABNI yang ada visanya atau Mastercard-nya. Karena itu penting. Di sini di ATM manapun kan bisa yang ada logo Visa Mastercard bisa diambil walaupun kena charge. Kalau di Ziraat di sini ada ATM namanya ATM Ziraat. Itu tuh kalau misalnya kita ngambil pakai ATM Indo yang ada logo visanya itu kena charge sekitar 25.000 buat sekali penarikan tunai. Kita mau ngambil 5 juta, sekian juta itu sekitar kena charge-nya 25.000. Nah, itu tuh penting bawa kartu. Cuman kalau misalkan kita setiap hari transfer ke ATM Indo, terus kita siap mau ngambil tunai itu selalu kena charge, kan sayang juga Be ya, kayak mau ngambil duit kena charge mulu, mau ribet. Nah, di sini nanti kalian buat akun ATM sendiri. Jadi di sini kalian buka bank lagi. Di sini kalian ada banyak banknya, ada Bank Ziraat, ada Turki Iş Bankası, ada Vakıf Bank. Jadi ada kalian di sini ada Hakbank juga. Di sini nanti kalian buka bank sendiri atas nama kalian, atas nama semuanya di kalian. Jadi kalian punya 2 ATM di sini, ATM Turki sama ATM Indo. Nah, kalau ATM Turki itu nggak bisa ditransfer dari Indo langsung kan, Be ya? Jadi misalkan kita mau ditransfer sama orang tua, transfer bulanan, misalkan mau transfer uang buat belanja, kita tuh nggak bisa transfer ke ATM Turki langsung. Jadi solusinya kita transfer ke ATM Indo, nanti kita transfer ke ATM, nanti dari ATM Indo kita tarik, nanti kita masukin ke ATM Turki. Soalnya emang ATM Indo tuh nggak bisa transfer langsung ke Turki, jadi kita harus punya 2 akun lah istilahnya, yang biar gampang tuh. ATM Turki tuh buat keseharian kita di sini, dan ATM Indo tuh buat transfer bulanan dari Indonesia gitu, Be. Kurang lebih gitu ya. Ada mau ditambahin sama TP boleh? Ya, jadi intinya kalau kalian mau ke sini, ini aneh dirangkum aja ya. Jadi kalau emang mau ke sini, bawa ATM yang ada tulisan Visa atau Mastercard. Yang kalau kalian gunain di sini, di mesin-mesinnya yang ada tulisannya. Itu kartunya bisa dipakai semua mesin dong? Enggak. Jadi mesinnya yang ada tulisan Visa dan Mastercard itu kalian bisa gunain gitu. Itu ke semua negara juga bisa kayak gitu sistemnya ya. Pokoknya yang ada Mastercard dan Visa kalian bisa gunain. Pajaknya berapa? Agak gede, 15 tele. Jadi kalau 15 tele kalau nggak salah. Beda-beda deh, bermacam-macam. Saran saya yang Ziraat Bank atau ya itu mantar lah kalau kalian udah kesini gitu. Makanya untuk penarikan uang lebih baik jangan sekali tarik. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali jangan. Jadi usahain sekali tarik langsung banyak untuk mencukupi 1 bulan kayak gitu. Benar. Ya, kita cukupin aja. Pertanyaan lagi kita nih. Lanjut. Apa ya? Mana?
Bang Zak. Oh, ini ada pertanyaan. Pandangan orang Turki kepada orang Indonesia nih, Be. Cakep nih, Be. Boleh jawab. Pandangan orang Turki kepada orang Indonesia dari sudut pandang aneh sendiri, yang aneh ngerasain sendiri ya, Be, dari kita sendiri, Be ya. Pandangan orang Turki, orang Turkinya ke kita gitu. Orang Turki ke kita dari yang aneh rasain, maksudnya dari aneh yang diperhatikan. Ya, dari kita yang menurut iya benar. Jadi ya ini mah tahmin aja ya, tebak-tebakan kita gitu. Iya, tebak-tebakan aja dari sudut pandang orang Turki dari yang kita rasa sendiri ya. Nah, kalau menurut orang Indo tuh di sini terkenal, bener nggak, Be? Betul banget. Orang Indo di sini terkenal banget. Nggak tahu dari mukanya atau dari kelakuannya atau dari apa ya, pun Indonesia terkenal. Misalnya, sen Indonesia Indonesia dari mukanya. Kalau misalkan mereka nih ya, mereka tahu kita orang Indonesia, mereka tuh langsung sumringah gitu istilahnya, kayak wah orang Indonesia, gitu, kayak orang baik. Jadi kalau menurut yang aneh rasa, Indonesia tuh dianggapnya tuh orang yang berkebangsaan baik lah, orang ramah istilahnya. Soalnya kita tuh sering membantu ya, Bu ya. Kita tuh nggak pernah nyolong. Ini jujur, nggak bohong, walaupun rada kayak kocak gitu, tapi emang benar kita tuh di Indonesia, di itu orang Turki tuh pada seneng. Jangan orang, oh Indonesia, langsung diajakin ngopi, diajakin ngobrol, gimana di Indonesia, ini. Hoja-hoja di sini juga, guru-guru juga. Kalau ada orang Indonesia, oh Indonesia, langsung rame semua gitu, kayak istilahnya. Mereka tuh seneng sama orang Indonesia. Dari tahun sebelum-sebelumnya juga. Soalnya Indonesia nggak pernah ngebuat masalah sama orang Turki di sini. Terus Indonesia selalu ramah, selalu rajin membantu, selalu senyum lah istilahnya lah ya. Coba kalau dari TB tambahin gimana tuh? Oke, aneh ya, dari aneh pribadi, aneh punya suatu pengalaman menarik nih. Jadi suatu ketika aneh lagi di Carshamba tuh hari Rabu. Ya kayak Indonesia aja ada pasar Rabu, pasar yang cuma ada di hari Rabu. Ini juga ada pasar Carshamba Pazaro atau pasar hari Rabu. Ketika aneh lagi ke sana, terus aneh mau beli kan sarung bantal, sarung spray dan sarung bantal, aneh pengen beli kayak gitu. Terus singkat cerita nih, aneh beli kan sarung bantal 2 atau 3 gitu, 3 pieces. Nah, spraynya 1, dan teman aneh juga yang lain-lainnya tuh pada beli gitu. Awal-awal beli, nanya harga dan lain sebagainya. Oke, kita deal, transaksi deal. Nah, terus tiba-tiba beliau nanya, si pedagang ini, nerelisin, sama mabi Indonesia leyem. Artinya kamu ya Indonesia leyes. Kamu dari mana? Nah, kita jawab, saya dari Indonesia. Itu bener-bener langsung kayak, wah, aneh kasih uang. Bener ya. Iya, dia bener-bener langsung kayak, ya udah nggak usah. Terus aneh ngomong kan, pakai bahasa Turki. Tapi ini hak Anda. Saya harus memberikan ini untuk Anda gitu. Saya harus membayar gitu. Terus kata dia, alasannya gini, nggak usah. Iya memang hak saya, tapi saya ingin memberikan ini suatu ikram kepada orang-orang Indonesia. Ikram yang tadi udah dibilang ya. Penghormatan lah ya. Kenapa? Ikram itu artinya kan penghormatan gratis lah ya. Iya, penghormatan gitu. Itu ikram. Nah, saya mau ngasih penghormatan nih buat orang Indonesia. Emang kenapa, Abi? Abi itu kayak Pak gitu. Kayak bapak lah yang dituakan. Yang tuaan, ya yang lebih tua. Emang kenapa? Terus singkat cerita kata beliau tuh, karena orang Indonesia tuh selalu ramah. Saya selalu mendapat hawa positif dari orang Indonesia, dan salah satu orang yang selalu tersenyum gitu. Murah senyum. Emang jujur li dari aneh pribadi aneh ngerasa bangga karena emang beradab itu orang Indonesia. Jadi kalau ada sesuatu perintah yang katanya mau ngilangin pondok pesantren, itu saya salah satu orang yang paling angkat tangan setinggi-tingginya. Jangan gue juga, Be. Pesantren itu salah satu yang kontra itu, Be. Yang kontra banget pokoknya. Jadi rata-rata adab itu timbul dari yang namanya semakin tinggi ilmu kita, semakin beradab harusnya. Beradab. Jadi adab itu penting ya. Jadi udah tahu kan seberapa pentingnya adab. Seberapa penting adab? Adab pokol ilmi. Adab tuh di atas ilmu. Jadi di atasnya ilmu. Orang berilmu tapi kita nggak beradab. Nah, itu dia, bener, Be ya. Kita lanjut ke pertanyaan lain kali, Be ya. Betul. Yang mana nih, Be? Kalau boleh tahu minimal nilai buat masuk Sakarya Universitas kalau lewat Mumtazar rata-rata berapa ya? Itu mungkin kalian bisa sharing aja ya langsung ke Ustadznya. Itu atau bisa setelah ini. Kalau masalah minimal, Be ya, kita tuh nanti dikasih ya, kayak misalnya dari Mumtazar, kayak misalnya dikasih list jurusan, Be. List jurusan nanti di dalam jurusan itu ada minimal nilainya kan tiap jurusan. Kayak misalkan ekonomi misalkan, atau enggak HI. Misalnya HI minimal nilai 80.
Terus kedokteran minimal 95 atau nggak misalkan jurusan fakultas teknik industri teknik segala macam minimal 80. Nah, itu ada nanti dari Mumtazah ngasih sendiri. Cuman kalau aneh sama TB nggak ngapalin soalnya karena emang ada listnya sendiri kan dari Mumtazah. Nanti kalian bisa minta ke Ustadz Raka atau Ustadz Raka Albanti, Ustadz Galih. Itu nanti minta aja kayak minimal. Setelah ini kalian boleh konsultasi. Setelah ini boleh kalian langsung kontak Ustadz Galih juga. Karena memang tiap jurusan tuh beda-beda rata-rata nilainya. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90 ya. Kurang lebih gitu ya. Setahu saya filsafat itu minimalnya 70 Bang. Jurusan Jurusan saya. 70 ya. Jurusan ekonomi juga kebanyakan 75, maksimal 75 80. Nah, tapi kalau kedokteran, kedokteran itu setahu 90-an setahu aneh. Iya nggak sih 90? Yang iya 90 kalau kedokteran. Oke, Salam weekend Bang. Kita cukupin ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut nih. Ada pertanyaan apa lagi yang bisa kita jawab? Apa ya? Udah Betomer. Bang, di Turki ada juara nggak? Juara itu itu namanya. Paham. Apa kekurangan Sakarya menurut kakak gimana nih? Apa kekurangan Sakarya menurut kita? Kekurangan Sakarya, aneh dulu kali ya. Kekurangan Sakarya itu pertama kurang sih ada. Cuma ini sejauh ini enggak. Coba ente dulu deh. Aneh masih mikirin dulu. Kekurangan Sakarya. Pikir dulu ya. Kalau Aneh udah nih kekurangan Sakarya langsung tes nih. Kalau menurut Aneh, tapi ini bisa disebut sebagai kekurangan, bisa disebut kelebihan juga. Pertama, kenapa kekurangan? Kalau menurut Aneh, orang Indo di sini tuh banyak banget. Ya nggak, Be? Iya. Nah, itu. Orang Indo di sini tuh sekitar 450 orang di satu kota. Sedangkan kota-kota lain yang standar-standar itu sekitar ya nggak nyampe 100, sama 150 lah. Di Sakarya tuh membeludak orang masuk Indonesia sekitar 450. Itu sebenarnya enak juga, ada nggak enaknya juga. Kenapa enak? Enaknya karena misalkan kita mau ngapa-ngapain tuh insya Allah ada temennya banyak. Betul. Orang banyak ya kan, Be ya? Kita mau kemana-mana ada temen lah istilahnya. Cuman nggak enaknya karena di sini kebanyakan, jadi kita tuh lebih bergaulnya ke orang Indo. Kita tuh jarang main sama orang Turki, ya nggak, Be? Bener nggak, Be? Kayak gitu tuh di sini ke Indo main sama orang Indo lagi. Jadi kalau misalnya di negara lain tuh yang orang Indonesia sedikit kan mau nggak mau mereka interaksi dengan orang Turki. Nah itu tuh secara tidak langsung bisa memperbagus kualitas kualitas percakapan mereka kan. Soalnya secara nggak langsung dia ngomong bahasa Turki langsung sama orang native speakernya Turki langsung. Jadi kita bisa langsung mendengar kata-katanya Turki gimana, bisa langsung ngomong sama orang Turki. Nah sedangkan kalau di Sakarya karena memang banyak orang Indonya, jadi kita main sama orang Indo kebanyakan, dan itu ya nggak membuat skill berbahasa kita lebih baik sebenarnya. Nah, kalau dari TB apa lagi nih? Kalau dari Ane itu aja deh mungkin. Kalau dari Ane nambahinnya, jadi ya di balik banyaknya itu ada positifnya juga. Dan negatifnya itu juga bukan berarti kita benar-benar yang kayak nggak bisa dong ngomong bahasa, ya nggak juga. Kalian kan tinggalnya di sini, betul gak, Jack? Bener banget. Tinggalnya di Turki. Orang Indonesia iya 400 banyak, cuman kalian juga tergantung diri kalian. Kalau emang kalian main-main Indonesia ya kayak gitu. Kalau misalkan kalian emang maksa diri, ya maksa diri. Jadi ada solusi, pasti ada solusinya ya. Tenang, nggak usah panik, nggak usah risau. Nggak usah santai. Panik, terkendali. Terkendali. Kalau dari sendiri kekurangan Sakarya mungkin ini ya, karena kotanya yang kecil, jadi ini lebih ke masalah akomodasi pribadi sih. Iya, jadi beberapa suatu akomodasi itu nggak terrealisasikan di sini. Kayak contohnya metro. Metro tuh apa? Metro tuh kayak supermarket yang emang menjual bumbu-bumbu Asia. Nah itu sesuatu yang aneh, agak sesalin sih. Jadi kenapa sesalin? Karena di sini tuh market-marketnya tuh menjual barang-barang yang segi Eropa atau emang makanan-makanan yang kayak bumbu-bumbu gitu deh, tahu sendiri. Nah, sedangkan bumbu-bumbu Asia, lidah-lidah kita itu benar-benar ada di beberapa market aja. Dan Sakarya itu salah satu kota yang tidak ada bumbu metro. Asia. Metro. Itu jadi tips dari kita nih ya. Sebelum kalian semua teman-teman ke Turki, itu kalian bawa barang-barang dari Indonesia itu bumbu-bumbu banyakin ya nggak, Be? Bumbu-bumbu Indonesia, entah mau bawa terasi, entah mau bawa bumbu nasi goreng, atau mau bawa tepung tapioka, mau bawa apa, pokoknya bawa barang-barang dari Indonesia. Bawa bumbu itu penting banget, bener-bener penting, sepenting itu. Karena memang di sini tuh susah, soalnya lidah kan beda ya.
Di sini tuh sambal nggak ada yang pedes, dikit banget. Di sini sambal kebanyakan Bener asem, banget. saus tomat. Nah, jadi kalau kita orang Indo kan biar nafsu makan, entah kita mau bawa sambal terasinya banyak, atau mau bawa bon cabe boleh, atau mau bawa rumput laut, mau bawa bumbu-bumbu Indo itu, bumbu rendang, bumbu nasi goreng itu aneh saranin dengan sangat bawa yang banyak dari Indo. Soalnya itu emang bener-bener terpakai di sini, Be ya. Betul. Mm-mm. Aneh tambahin lagi. Jadi kalau Boleh. jangan kalian membawa, ini mungkin tambahan ya, kalian juga belum tahu gimana ke depannya. Gimana? Tapi insya Allah kalian dipermudah untuk ke Turki ya. Jadi ketika kalau udah fix mau ke Turki, jangan bawa barang-barang yang sekiranya kalian bisa beli di sini. Jadi bawa-bawa yang nggak ada di sini. Kayak contoh bumbu, itu penting banget. Bon cabe dan lain sebagainya. Pakaian, nggak usah banyak-banyak. Di sini kalian Kan gak usah ada. banyak. Dan kalian akan beli, pastinya akan beli lagi pakaian di sini. Cuma pakai untuk kebutuhan awal aja yang bisa dipakai seminggu. Waktu baju-baju untuk seminggu, nah ntar selebihnya bisa beli di sini kayak gitu. Jangan, ya mungkin kalau cewek-cewek boleh skincare dan alat-alat kepentingan pribadi cewek lah gimana sih gitu. Oke, kita cukupin apa lanjut nih? Udah kali ya, kalau misalnya barang-barang udah cukup lah ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Pertanyaannya udah nggak nambah lagi sebenarnya, Be Tomer di Sakarya udah dijawab. Udah biaya Tomer. Udah. Bang, ini boleh nih tambahan nih, Bang, dari Imam Firdaus mungkin ya. Bang, saran kota yang bagus untuk kuliah di Turki. Oh iya. Ini masing-masing. Ini aneh dulu kali ya, Jack ya. Boleh ente dulu deh. Kalau untuk kuliah, kota dan lain sebagainya itu tergantung sebenarnya kota gimana ya. Kalian tuh kuliah jangan nyari kotanya. Nyari universitasnya gitu. Iya, buat hidup, iya. Kota buat hidup penting. Cuman universitas juga tuh, universitas dulu, universitas udah, baru lihat kotanya. Cari yang ada PPI-nya, ada apa enggak. Kalau kalian yang enggak ada PPI-nya, kalian mau ngangong-ngangong di sini. Ngomong belum bisa, belum ada keluarga, enggak ada PPI, enggak ada PPI itu ya orang-orang Indonesia, organisasi Indonesia, perhimpunan pelajar Indonesia ya. Iya, kalau nggak salah artinya. Jadi orang-orang Indonesia semua. Kalau emang ente nggak ada PPI-nya, ya gimana kalian mau bersosialisasi, agak susah. Jadi pengalaman itu memang penting. Pengalaman kan guru terbaik gitu. Jadi kita nggak bisa ngebohongin diri kalau pengalaman itu penting. Balik lagi dengan kating-kating yang lain. Pengalaman, cari kota yang bisa sekiranya bisa ngebantu ente nantinya gitu. Tapi kok saya orangnya survive, saya orangnya siap. Saya orangnya bisa banget hidup. Saya orangnya sering hidup di hutan untuk bertani. It's okay kalau kalian yang mau survive ria, silahkan. Boleh. Ente Jack gimana Jack? Kalau mau survive ada tuh dari kota Mumtazah juga yang orang Indonesia cuma 2 orang ya. Ada tuh namanya kota Corum ya. Itu tuh. Cuma ada 2 orang Indonesia. Nah di sana kalau kalian emang mau survive, mau tantangan segala macam, itu boleh ke Corum. Namanya Hitit University, itu daerah Corum. Itu tuh ada cuma 2 orang, cuma 2. Nanti kalau kalian mau banyakin, mau buat PPI Corum boleh, itu silahkan. Kalau mau buat yang kayak daerah-daerah aman lah ya, Sakarya insya Allah aman, orang PPI-nya banyak. Istanbul aman, aman, terus Konya aman, itu bisa kalian research saja untuk di Google juga ada kota-kota mana yang ada PPI-nya, PPI wilayah dari PPI Turki. Nah, PPI Turki pecahan wilayahnya ada apa aja? Sakarya udah pasti ada, Istanbul ada, Kütahya dan lain sebagainya. Itu kalian boleh searching di Google dan lain sebagainya. Ya pokoknya insya Allah kurang lebihnya ketika kalian, jadi ada yang namanya belajar itu, ada yang namanya hijrah. Jadi belajar itu benar-benar kayak tuntut ilmu sejauh-jauhnya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu udah masyhur banget. Ilmu tidak bersalah. Iya, benar juga sih. Jadi kalian jangan pernah takut untuk kuliah ke luar negeri. Kalau justru dari kuliah ke luar negeri itu wawasan kalian jadi lebih luas dan jangkauan kalian udah internasional gitu. Jadi jangan pernah takut untuk kuliah ke luar negeri. Ya dengan itu kalian jadi terpacu gitu untuk menjadi seorang yang menjadi pribadi yang mandiri. Gitu. Mohon maaf Ustadz, ini berapa waktu lagi Ustadz? Sekali? Seteraka? Untuk waktu berapa menit lagi? Oh di mute ya? Iya, kita lanjut lagi kali ya. Kita lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan lagi tambahan. Udah beres sih kayaknya.
Kekurangan Mungkin Sakarya. udah habis kali. Yang malu Sakarya udah. Betomer udah. Saran kota bagus udah. Menyusun udah semua sih ya. Pertanyaan udah terjawab semua insya Allah ya. Alhamdulillah sudah terjawab Alhamdulillah. semua dengan baik. Dengan baik Dari udah lah. cita-cita. Ustaz kali. Ustadz, Ini berapa? ada yang mau nanya dari mahasiswa yang Tomer, Sakarya. Oh ya. Mantap nih, Apa, ayo apa? Sister Tomer. Generasi. Ini. Nih. Hai Kak. Hai. Nah. Kenapa Kangen nih? dah, kangen dah. Teman-temannya ya. Dulu kayak gitu kita. Tuh, ada yang nanya katanya temennya Yasha, Jackie. Ya. Gimana Jack? Ya, saya temennya kenapa? Kenapa gua temennya? Ini kakak Mas Jackie. Jangan depan kakak. Mas TB Kak. Kangen ya kakak ya. Udah ya kakak. Kasih Mau sholat? Dadah. Halo gitu, halo. Screenshot gimana nih? Screenshot ya, Bukit. Masih ada pertanyaannya, Jack? Apa? Pertanyaannya masih ada? Udah habis kok. Pertanyaannya alhamdulillah udah kejawab semua. Udah. Tapi ini ada Tuh ada salam dari kakak. Ada lagi nih. Kak Mas Salwa TB, mana, Mas Kak Jackie Salwa? kapan kesini katanya? Nanti Tuh, Kak. Insya Allah ya. kakak. SSB. Nggak bisa, apa ente coba Jack, apa ente Jack. Mau di screenshot tuh kakaknya kayak Mau dipoto. Ayo kakaknya. Please. Alhamdulillah. Udah belum? Kakak kangen gak sama Mas TB? Kakak kangen Mas TB? Kangen nggak? Kangen. Oh. Bilang dong. Kangen. Alhamdulillah. Kangen banget sama Kak Salwa. Makanya liburan ke sini ngajarin Tomer. Insya Allah Ustaz. Nanti Ustaz, gampang. Ngumpulin uang dulu, ngumpulin uang. Kalau TB pasti ngajarnya jelas. Kalau Jaki gimana ya? Aduh. OTW kamar lu, Be. Iya. Iya, ini kita. Di sini udah mau maghrib nih. Ada kita. Apaan? Mungkin kayaknya dudain aja deh Jack. TB. Oh, boleh. Soalnya sini udah mau maghrib juga. Ya udah, kesana dulu. Oh iya benar. Suaranya pecah. Langsung ditutup aja di sini. Oke. Udah ya, mungkin kita sudahi untuk pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah dijawab. Kita masuk ke sesi penutupan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah dari perucapan, biadab dan lain sebagainya. Mohon maaf. Insya Allah segala sesuatu yang saya atau ada manfaatnya. Untuk itu mungkin mari sama-sama kita ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Untuk penutup kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Salma Kang. Alhamdulillah. Jawa enggak? Makasih ya Jack, TB. Iya, Udah mau jadi bintang tamu. Itu anak Mumtazah nanya apa, Ustaz? Nanya apa tadi? Tadi nggak belum beres nanyanya. Itu yang dari Sakarya mau nanya apa tadi? Ayo, keluarkan nak. Ayo, bisa. Nah, kalau lagi bocor kemana jalan-jalannya katanya? Ngapain? Jalan-jalan ada namanya Sapanja ya, Be, sini, Be. Ya. Katanya kalau lagi bosan di Jakarta ngapain katanya? Gitu. Ada di Ya, sini, pertanyaan ada terakhir. Kalau lagi bosen jalan-jalannya beli bakso yang goceng samping pos. Iya, benar. Beli Beli bakso, goceng. Mie ayam Bogo. Sakarya ada. Mie ayam Bogo. Bakso tempuran, Be, bakso Tuh, tempuran. makanan rekomen katanya yang makan Indonesia. Makan ono.
Kalau enggak nasi goreng tengah malam, Jack. Iya. Terus goreng tengah malam atau nggak mie ayam pogo atau nggak bakso tempura tuh udah the best. Dan. Itu langsung kenyang, Jack. Iya. Anjir ketawa. Oh, jelek Ustaz banget. Galih. Ustaz Galih. Ya. Itu Ya. ada teman saya loh, Tat. Jaga ya, Tat. Nanti aja. Iya tahu ada. Ada kan? Dibimbing Ada, mohon tapi orangnya nggak ada di sini. Iya, nggak apa-apa. Mohon bimbingannya aja. Mohon bimbingannya. Dadah, Siap. sini mau maghrib nih. Dadah. Iya. Ya. Hati-hati. Ustaz. Iya, dadah, Tat. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.